Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 954. Long Yuxue menghela nafas. Bahkan jika dia memiliki peleton, membersihkan tempat makhluk abisal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Tang Wulin hanya mengandalkan jiwa rohnya dan mencapai hal itu dalam waktu yang singkat. Itu melampaui keyakinan. Seberapa kuat kekuatannya? Sampai sekarang, dia bahkan belum menggunakan armor tempurnya untuk bertarung. Bukankah itu berarti dia akan lebih menakutkan jika dia memakai baju perangnya? Tang Wulin melompat ke simpul. Dia tidak menarik Gold Song. Sebaliknya, dia menekan ke depan dengan cepat. Dia mencapai terowongan berikutnya dan masuk dengan cepat. Gold Song seperti mata Tang Wulin. Apa yang dilihatnya, Tang Wulin secara alami juga bisa melihat. Cahaya menyala di terowongan dan Gold Song sudah ada di dalam. Yang mengejutkan adalah interior terowongan itu kosong. Tidak ada makhluk abisal di dalamnya. Wulin, itu saja. Ini pertama kali kamu ke sini, jadi yang terbaik jangan terlalu dalam. Banyak makhluk abisal akan muncul di dalam terowongan abisal pada waktu yang acak. Jika sekelompok besar makhluk abisal muncul, apa dengan beberapa kami, ini? Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika Tang Wulin tiba-tiba berhenti di jalurnya. Aku pikir kamu benar. Raungan rendah mengiringi peningkatan aliran udara yang datang dari dalam terowongan. Ketika dia mendengar suara itu, ekspresi Long Yuxue berubah drastis. Ini buruk. Ini benar-benar gelombang luar biasa. Lari. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, dia menarik Tang Wulin saat dia berbalik dan berlari keluar dari terowongan. Tang Wulin tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang terowongan abisal. Namun, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menahan gelombang abisal dengan kekuatannya sendiri. Dengan itu, dia berbalik dan tanpa ragu berlari mengejar Long Yuxue. Long Yuxue agak lambat. Tang Wulin mengaitkan pinggang rampingnya dengan tangan kanannya dan melepaskan armor tempur dua kata pada saat yang sama. Sepasang sayap emasnya terbentang di belakangnya. Gold Song berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dengan kuat. Pada saat yang sama, dia memerintahkan energi esensi darah seluruh tubuhnya untuk melonjak ke arah baju tempur Dragon Moon di belakangnya. Dia terbang ke arah mereka masuk, seperti seberkas cahaya keemasan mengalir dengan kecepatan menyilaukan. Long Yuxue berseru kaget. Dia kemudian memperhatikan sedang dipeluk. Karena kecepatan tinggi, angin sakal yang kuat membuatnya sulit baginya untuk tetap membuka matanya. Namun, anehnya dia merasa nyaman. Kecepatan yang luar biasa. Di bawah kecepatan penuh armor tempurnya, sepertinya dia tidak lebih lambat dari Mo Mei. Suara gemuruh terus datang dari belakang, dan itu terdengar seperti semakin dekat. Tang Wulin merasa seperti itu adalah pusaran raksasa, destruktif yang mendekatinya dari belakang seolah-olah akan melahap mereka semua. Perasaan seperti itu jelas tidak nyaman. Perasaan bahaya memaksanya untuk meningkatkan kecepatannya secara maksimal saat ia melewati gua di depannya. Dia akhirnya mencapai titik awalnya, tempat dia pertama kali masuk. Disitulah tentara Dewa Darah telah membentuk garis pertahanan. Ini gelombang abisal. Semuanya, hati-hati, teriak Tang Wulin. Sebenarnya, ketika dia keluar, dia memperhatikan bahwa simpul ini sudah penuh dengan energi. Puluhan raksasa, perisai cahaya sudah didirikan. Semua meriam jiwa dipenuhi dengan energi dan siap untuk ditembakkan. Tanpa ragu, gemuruh adalah peringatan terbaik. Tang Wulin mengepakkan sayapnya. Dia mendarat di tanah dengan Long Yuxue dan menghela napas lega. Ketika mereka melihat sepasang besar sayap emas di belakangnya, banyak tentara pasukan Dewa Darah menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Meskipun mereka yang terdaftar adalah talenta yang luar biasa, hanya ada segelintir yang mampu mencapai jajaran Master Armor Tempur dua kata. Sebuah perisai cahaya raksasa didirikan di depannya. Perasaan mengancam yang dia rasakan sebelumnya segera menghilang. Pada saat ini, aliran udara hitam keabu-abuan yang sangat kuat keluar dari terowongan. Semua perisai cahaya bersinar pada saat bersamaan. Lampu menyilaukan bergabung bersama untuk membentuk penghalang cahaya raksasa yang menghalangi dampak cahaya hitam keabu-abuan. Di tengah cahaya hitam keabu-abuan, sesuatu bisa terlihat samar, mengacungkan cakarnya. Kekuatan tumbukan yang menakutkan membuat cahaya dari perisai cahaya meledak dengan cahaya. Long Yuxue hanya bisa menghela nafas lega sekarang.
Dia menatap Tang Wulin di sampingnya dan melihat wajahnya yang tampak muram. Dia menepuk dadanya sendiri. Sesaat kemudian, dia mengangkat senapan jiwanya di tangannya. Meskipun melalui mini-mesia, dia merasakan rasa aman yang datang dari Tang Wulin. Orang ini benar-benar hidup sesuai dengan nama Shrek Seven Monsters. Secara alami, Tang Wulin tidak tahu apa yang dipikirkan Long Yuxue. Dia hanya merasakan gelombang kejut energi dari dampak pasang abisal. Penghalang yang dibentuk oleh perisai energi sudah cukup untuk saat ini. Namun, gelombang kejut gelombang energi itu sangat kuat. Tampaknya tidak mungkin bahwa penghalang saat ini mampu menahannya. Seperti yang diharapkan, alarm memekakkan telinga terdengar setelah beberapa saat. Intensitas abisal tide sudah di peringkat ketiga. Penghalang hanya bisa bertahan selama 5 menit maks. Semua unit mundur ke garis pertahanan kedua, sekarang. Sementara itu, laporkan ke komando tempur dan minta bantuan. Aku takut itu makhluk abisal akan meluncurkan serangan habis-habisan. Petik 2. Ayo pergi. Long Yuxue menarik Tang Wulin dan menyerbu terowongan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Apa artinya intensitas peringkat 3? Tanya Tang Wulin saat dia mengikuti Long Yuxue. Ekspresi Long Yuxue suram. Biasanya, gelombang abisal akan berada di antara peringkat 1 dan 2. Pada intensitas itu, penghalang kita cukup kuat untuk menahan mereka. Itu juga norma. Setiap beberapa dekade, makhluk abisal akan meluncurkan perang habis-habisan di mana gelombang abisal akan mencapai peringkat 3. Gelombang abisal peringkat akan membutuhkan peralatan defensif yang besar untuk menahannya. Ini juga berarti bahwa akan ada ahli di antara makhluk-makhluk abisal yang akan menyerang pertahanan kita dengan sekuat tenaga. Pada saat-saat seperti ini, itu selalu yang paling sulit bagi kami. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sangat disayangkan untuk menyaksikan acara ini begitu awal dalam karir Anda. Bahkan saya belum melihat gelombang abisal peringkat 3 sebelumnya, untuk bertarung. Setiap prajurit pasti akan dimobilisasi. Petik 2. Baik, Tang Wulin tidak bertanya lebih lanjut. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus berjuang dan menunggu bala bantuan. Mereka mundur ke garis pertahanan kedua. Tang Wulin akhirnya melihat mesin defensif besar. Alat jiwa ini dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Barisan formasi defensif diselesaikan dengan cepat. Semua orang bergerak dengan tertib dan tidak ada yang tampak bingung meskipun gelombang abisal telah mencapai peringkat ketiga. Puluhan alat jiwa, yang bahkan Tang Wulin tidak bisa kenali, dengan cepat dikumpulkan. Gelombang kejut energi tiba-tiba meningkat. Tang Wulin melihat bola logam raksasa jatuh di dalam gua abisal di belakang mereka. Bola itu berdiameter lebih dari 300 meter. Ada ratusan sinar yang ditembakkan dari bawah saat mereka menopang bobotnya. Bola logam itu sendiri memancarkan energi yang sangat besar. Pada saat yang sama, potongan besar logam melesat keluar dari tanah dari dalam gua-gua abisal, menghubungkan diri mereka dengan alat jiwa di dalamnya. Apa itu? Tang Wulin bertanya pada Long Yuxue, yang ada di sampingnya. Long Yuxue berkata, itulah inti sebenarnya dari pasukan Dewa Darah kami. Ini dikenal sebagai Darah Dewa Hati. Ini adalah produk dari tenaga dan sumber daya tak terukur dari federasi serta upaya penelitian kami sendiri. Hanya ada satu hati darah dewa di seluruh federasi. Ini dapat mengubah sejumlah besar energi asal menjadi kekuatan jiwa dan menyalurkannya ke alat jiwa kita, membentuk siklus energi. Apakah Anda tahu apa-apa tentang baterai tenaga jiwa terintegrasi? Petik 2. Tang Wulin menjawab, saya pernah mendengar tentang mereka. Mereka memasok energi untuk peralatan jiwa yang besar. Dalam arti tertentu, darah dewa hati itu serupa. Namun, darah dewa hati menggunakan teknologi jiwa terbaru. Itu adalah variasi dari logam khusus yang dikembangkan oleh federasi dan sirkuit jiwanya yang sesuai. Logam-logam ini benar-benar menakutkan, mereka bermutasi. Mereka akan meletus dengan energi yang sangat besar. Ketika mereka menemukan logam ini, pemikiran pertama yang dimiliki federasi adalah menggunakannya untuk membuat senjata. Begitulah ketiga amunisi jiwa tetap peringkat God Killer itu terbentuk, mereka segera dihentikan setelah mereka dibuat karena amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terlalu menakutkan. Juga, tidak ada banyak logam langka yang tersisa. Semua itu telah digunakan untuk membuat darah dewa hati ini sehingga dapat memasok kami dengan energi yang terus-menerus dan besar untuk menjaga tempat ini. Petik 2.
Tang Wulin terkejut. Meskipun dia tidak yakin tentang efek dari darah Dewa Jantung, dia secara pribadi menyaksikan energi destruktif yang sangat kuat dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu adalah malapetaka yang bahkan tidak bisa bertahan oleh limit Douluo dengan armor perang 4 kata yang menyala. Akademi Shrek dan markas Tang Sekte telah dihancurkan di bawah serangannya. Dia tidak pernah berharap pasukan Dewa Darah memiliki alat jiwa yang kuat dengan peringkat yang sama. Pada saat ini, gebrakan yang dalam terdengar. Para prajurit dari garis pertahanan pertama semuanya mundur. Perisai biru muda segera terbentuk pada pembukaan terowongan, secara efektif menutup pintu keluarnya. Bab 955. Ledakan. Aliran udara hitam keabu-abuan itu telah menabrak penghalang dalam 1 menit. Ini mengguncang layar biru terang. Seluruh gua abisal tampaknya bergetar juga dengannya. Namun, kemampuan defensif layar biru muda jauh lebih unggul dari garis pertahanan pertama. Terlepas dari dampak yang kuat, itu tidak bergerak. Tang Wulin melirik Long Yuxue di sampingnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Long Yuxue menjawab, biasanya gelombang abisal akan menyerang dengan gelombang kejut energi pertama. Selanjutnya, sejumlah besar makhluk abisal akan meluncurkan serangan habis-habisan. Meskipun perisai energi dapat menahan energi destruktif, ia akan mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya kita juga. Oleh karena itu, setelah energi destruksi abisal pasang berkurang, kita perlu mempersiapkan perisai untuk dampak selanjutnya dari energi destruktif. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan tempur tentara kita untuk bertarung dengan makhluk abisal, istirahat selagi bisa. Ini akan menjadi pertempuran panjang setelah ini. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Long Yuxue menarik Tang Wulin ke sudut. Dia menghapus mini mesia-nya sendiri. Dia kemudian duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Tang Wulin melepas baju perangnya juga. Karena status khusus dari dinas rahasia, tidak ada yang datang untuk menanyai mereka. Saat ini, sudah ada sejumlah besar tentara-tentara Dewa Darah yang berkerumun di tempat itu. Para prajurit yang mengenakan mesia berat dan terampil dalam pertempuran jarak dekat berdiri di depan. Bagian belakang didukung oleh berbagai meriam jiwa. Ada lebih banyak penyerang jarak jauh membuat persiapan mereka untuk pertempuran yang akan datang. Tang Wulin melihat seseorang yang dikenalnya saat ini. Itu adalah Jiang Wuyue. Jiang Wuyue tidak mengenakan mesia apapun saat ini. Mengenakan seragam militernya yang disetrika dengan baik, dia memberi perintah kepada prajurit garis depan untuk masuk ke formasi. Energi yang dikeluarkan Tang Wulin diisi ulang oleh tombak naga emas, jadi dia tidak merasa terlalu lelah. Dia melirik Long Yuxue di sampingnya, dan dia memutuskan untuk mendekati Jiang Wuyue. Dia paling ahli dalam pertempuran jarak dekat sedangkan Jiang Wuyue berasal dari batalion melee pertama. Dia merasa lebih cocok bertarung bersama batalionnya dengan keahliannya. Petugas senior. Dia datang ke sisi Jiang Wuyue dan memberi hormat kepadanya. Jiang Wuyue saat ini sedang sibuk. Ketika Tang Wulin tiba-tiba muncul di pandangannya, dia sedikit terkejut. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu bukan rekrutan baru? Tang Wulin menjawab, petugas senior Long membawaku ke sini untuk latihan. Kami berada di dalam terowongan sekarang. Kami sedang dalam perjalanan keluar ketika kami menghadapi gelombang abisal. Jiang Wuyue tiba-tiba punya ide dan merendahkan suaranya ketika dia berkata kepada Tang Wulin, tentang energi yang Anda berikan pada saya untuk terakhir kalinya, berapa banyak orang yang dapat Anda berikan pada saat yang sama. Dia telah disibukkan dengan Golden Dragon Rage Domain Tang Wulin. Dalam domain itu, kekuatan tempurnya meningkat 50%. Tidak diragukan lagi, gelombang abisal adalah cobaan penting yang harus dihadapi oleh tentara Dewa Darah. Demikian pula, setiap pasang abisal yang kuat akan membawa sejumlah besar poin prestasi. Tepatnya waktu untuk membuat tanda mereka. Dalam kondisi seperti itu, jika kekuatan tempurnya tiba-tiba dapat meningkat sebanyak 50%, maka dia tidak diragukan lagi akan dapat memperoleh lebih banyak poin prestasi. Tang Wulin melirik tempat itu dan berkata, area dengan diameter 50 meter. Tidak ada batasan jumlah orang. Saya pikir itu akan berhasil pada siapapun, tetapi itu akan bekerja lebih baik pada penguasa jiwa dengan tipe naga jiwa bela diri. Petik 2. Baiklah, saya mengerti. Saudaraku, apa yang Anda katakan tentang bekerja sama dengan saya? Saya akan berbagi sebagian poin prestasi kolektif kami dengan Anda. Jiang Wuyue segera mengatakan apa yang ada di pikirannya.
Dia adalah seorang prajurit yang tidak terbiasa berbelit-belit. Dia suka jujur dan langsung. Tang Wulin juga menyukainya. Selama ini tujuannya adalah, tidak masalah. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu, perwira senior. Itu sudah beres. Siapa yang tahu, setelah pertempuran ini, kamu mungkin akan langsung dipromosikan menjadi Letnan 1 dari Letnan 2. Haha, nasib kita bersinar pada kita karena itu terjadi saat kita sedang bertugas. Itulah yang kuharapkan untuk kita temui, menghadapi gelombang serangan pertama dari makhluk abisal. Terlebih lagi, ini adalah gelombang abisal peringkat 3 yang hanya terjadi sekali setiap beberapa dekade. Setelah menghadapi musuh yang kuat, Jiang Wuyue tidak takut sedikit pun. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam hatinya, adalah wajar bagi tentara untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari di medan perang untuk membantai musuh-musuh mereka. Dengan kepribadian seperti itu, dia tidak akan mengambil bagian dalam pasukan penjaga perdamaian bahkan jika dia harus. Dia lebih suka mengalami euforia membunuh musuh-musuhnya. Tang Wulin memiliki kesan yang baik tentang Jiang Wuyue. Terutama ketika dia menekannya dengan garis keturunan Raja Naga Emas, Jiang Wuyue masih bisa menampilkan kekuatan tempur yang kuat. Itu hanya bisa dicapai dengan memiliki kemauan yang murni dan kuat untuk bertarung. Itu sebabnya dia sangat menantikan ini. Dia ingin melihat seberapa kuat Jiang Wuyue di medan perang. Lebih dari itu, ia ingin menyaksikan kekuatan tempur tentara Dewa Darah. Dia tidak mendaftar dalam Blood God Army sebagai perwira militer hanya demi dipromosikan pangkatnya. Sebaliknya, dia ingin memiliki kekuatannya sendiri. Ketika dia menyadari bahwa Blood God Army sebenarnya ditugaskan untuk menjaga terowongan abisal, dia sedikit kecewa. Bahkan jika dia bisa merekrut pengikut yang cukup di sini, dia tidak bisa mengambil pengikut ini karena mereka harus menjaga terowongan abisal. Meski begitu, jika tentara Dewa Darah cukup kuat, itu masih akan sangat membantu baginya. Jiang Wuyue menamparkan pundak Tang Wulin. Ikuti aku. Saat dia mengatakan ini, dia terus memberikan perintah kepada personel tempur di garis depan. Jiang Wuyue mungkin tampak seolah-olah dia telah kehilangan kelereng di kali, tetapi ketika dia dalam mode perang, dia berperilaku berbeda sama sekali. Dia tegas dan stabil ketika dia memberi perintah. Keinginannya untuk bertarung tidak memengaruhi penilaiannya sedikit pun. Dia akan memperhatikan setiap detail. Segera, garis pertahanan besi selebar 200 meter dibangun oleh batalion melee pertamanya. Melalui pengamatannya, Tang Wulin memperhatikan bahwa ada 100 mecha di batalion melee pertama. Model level terendah yang dapat ditemukan adalah mecha ungu. Bahkan ada 5 mecha hitam. Jika itu adalah pasukan lain, ini tidak akan menjadi barisan batalion belaka. Sebaliknya, itu akan menjadi unit mecha yang luar biasa. Mereka bisa menjadi resimen sendiri, tapi di sini, mereka hanya batalion. Bukan itu saja, ada 100 master tempur baju satu kata lagi di batalion melee pertama. Kekuatan tempur mereka setara dengan para master mecha. Biasanya, satu batalion terdiri dari 300 hingga 500 orang. Batalion melee pertama Jiang Wuyue memiliki 300 orang. Jiang Wuyue memberi Tang Wulin penjelasan singkat. Ada 2 tentara di setiap mecha sehingga mereka bisa lebih baik melepaskan kekuatan mecha. Kekuatan jiwa satu orang tidak akan pernah bisa menandingi 2 orang. Selain itu, jiwa bela diri mereka akan saling melengkapi. Namun, mecha terlalu besar dan tidak seefektif seorang guru jiwa ketika bertarung di ruang sempit. Itulah alasan bagi 100 tuan jiwa lainnya untuk bertarung bersama mereka. Meskipun mereka hanya menguasai satu kata armor pertempuran, kekuatan tempur mereka tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada master jiwa dengan basis budidaya di bawah 4 cincin di seluruh batalion melee 1. Jika batalion ini bertarung di luar, mereka akan mampu melawan 10.000 divisi yang kuat. Seperti yang diharapkan, itu adalah pasukan tempur paling elit. Itu bukan satu-satunya batalion jarak dekat di sini. Ada 3 batalion huru hara lainnya yang ditempatkan di sini. Ada 36 terowongan yang sama tetapi apakah semua terowongan dilengkapi dengan tenaga yang sama? Para prajurit yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh di belakang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan batalion jarak dekat di depan. Senjata mereka tidak diragukan lagi yang paling efektif dalam membunuh makhluk abisal. Tang Wulin telah berada di samping Jiang Wuyue selama ini ketika dia mendengar dia memberi perintah kepada tentaranya.
Dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk belajar di medan perang hidup. Peluang seperti itu sulit didapat. Akhirnya, Jiang Wuyue selesai memberi perintah. Semua pertahanan ada di tempatnya. Terowongan abisal masih bergetar. Gelombang kejut energi destruktif semakin kuat dari yang sebelumnya. Gelombang kejut sepertinya tidak pernah berakhir. Namun, masing-masing dan setiap prajurit Blood God Army tenang dan stabil. Semua alat jiwa terisi penuh dan semua orang dalam kondisi prima untuk pertempuran. Bab 956-956. Bala bantuan telah tiba, tetapi mereka tidak turun ke terowongan. Mereka bersiaga sebagai pengganti prajurit yang bertempur. Tentara Dewa Darah memiliki kekuatan yang 2 divisi kuat. Bukan tanpa alasan bahwa mereka mampu menekan terowongan abisal selama ribuan tahun. Terlepas dari perubahan yang mereka hadapi, mereka mampu bereaksi dan beradaptasi dengan cepat. Kualitas inilah yang membuat mereka luar biasa. Cahaya redup berkedip dan senyum muncul di wajah Tang Wulin. Di tengah aura yang dipenuhi besi, dia merasakan garis keturunannya sendiri mulai mendidih. Semua orang selalu berharap untuk mendominasi medan perang dan mengalami kejutan dari baja dan darah. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin di medan perang. Itu juga yang pertama baginya menghadapi pertempuran dalam skala besar. Ada sebanyak 2.000 pasukan di dalam terowongan. Tang Wulin telah bertanya pada Jiang Wuyue tentang masalah ini. Jika ke-36 terowongan perlu dijaga, dan 2.000 orang harus ditempatkan di setiap terowongan, maka jumlah mereka tidak akan cukup. Bagaimanapun, kekuatan utama hanya 15.000 kuat. Paling-paling, mereka hanya bisa menjaga 7 terowongan. Namun, Jiang Wuyue menjelaskan kepadanya bahwa perhitungan tidak berjalan seperti ini. Itu tidak mudah untuk memulai pasang abisal dari pesawat abisal. Dari 36 terowongan, pasang surut abisal hanya akan muncul di dalam 3 terowongan paling banyak. Karena itu, tidak semua dari mereka harus dijaga. Sebenarnya, ada juga perisai pelindung di dalam setiap terowongan. Bahkan jika pasang surut abisal muncul di banyak terowongan, kekuatan pertahanan darah Dewa Hati masih mampu menahan mereka untuk waktu yang lama. Ini akan memberikan waktu yang cukup bagi pasukan untuk berputar di antara terowongan dan membunuh makhluk abisal yang akan menyerang setelah energi abisal. Pada saat yang sama, tentara memiliki pasukan cadangan. Mereka juga memiliki beberapa senjata jiwa khusus yang dimaksudkan untuk melawan makhluk abisal ini. Pertahanan yang telah bertahan selama ribuan tahun tidak bisa ditembus. Secara alami, mereka memiliki cara untuk mengatasi semua situasi. Setelah mendengar penjelasannya, Tang Wulin memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa akan lebih cepat untuk mengamati sendiri. Dampak energi destruktif berlangsung selama hampir 2 jam. Suara gemuruh berangsur-angsur mereda. Namun, Tang Wulin bisa melihat bahwa makhluk abisal yang padat telah mengisi seluruh pintu keluar gua di belakang layar cahaya biru. Setelah layar cahaya dimatikan, mereka akan segera diisi ulang. Makhluk-makhluk abisal ini tampak galak. Jika orang awam melihat mereka, mereka pasti sudah ketakutan setengah mati. Bersiap untuk bertempur, Jiang Wuyue berteriak. Tubuhnya menyala dengan cahaya, dan dia mengenakan baju perangnya. Sepasang sayap terbentang di belakangnya. Itu adalah baju tempur pertempuran 2 kata yang mengesankan. Armor pertarungannya berwarna hitam metalik tanpa pola hias mewah, tapi itu sangat tebal dan berat. Itu adalah sifat naga overload. Kekuatan murni. Prajurit Mesya dari batalion jarak dekat maju selangkah ke depan dan mengangkat perisai raksasa mereka. Setiap Mesya memegang perisai raksasa yang tingginya 15 meter. Itu benar-benar melindungi mereka. Mereka hanya harus menahan dampak dari musuh-musuh mereka dan tujuan tunggal mereka akan tercapai. Orang-orang yang akan mengeluarkan kerusakan nyata adalah penyerang jarak jauh di belakang. Jika itu bukan gelombang abisal peringkat 3, mereka tidak perlu mengerahkan langkah-langkah tersebut. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menemukan situasi saat ini lucu. Keberuntungannya selalu bertentangan dengan kehendak langit. Jika hanya 3 dari 36 terowongan yang bisa menghadapi pasang surut abisal, itu hanya akan menjadi peluang 1/12. Dengan keberuntungannya, dia berkesempatan untuk mengalami perjumpaan abisal. Dia terdiam. Pada saat ini, dampak energi destruktif mereda sepenuhnya. Saat itu, sebuah suara elektronik terdengar, perisai darah Dewa Hati akan segera dimatikan. Semua unit bersiap untuk pertempuran. Di belakang mereka, Long Yuxue melompat berdiri.
Tang Wulin bukan di dekatnya tetapi di samping Jiang Wuyue sebagai gantinya. Meskipun dia mengerutkan kening, dia tetap menunjukkan profesionalismenya sebagai seorang prajurit. Dia bergabung dengan barisan unit penyerang jarak jauh di belakang mereka tanpa ragu-ragu dan bersiap untuk pertempuran. Cahaya kebiruan secara bertahap memudar. Raungan para makhluk abisal yang memekakkan telinga bisa terdengar jelas sekarang. Menyerang! Teriak seorang komandan dari belakang. Tak lama setelah itu, ratusan bola cahaya melesat keluar. Mereka menggambar busur di udara dan membombardir mulut gua. Di atas gua, perisai pelindung darah Dewa Jantung telah lenyap pada saat yang tepat ini. Makhluk-makhluk abisal muncul dari dalam. Ark, datang lolongan tajam. Semua prajurit tentara darah dewa memiliki hati mereka terguncang, dan mereka kehilangan kewarasan mereka untuk sementara waktu. Pancuran cahaya putih menyelimuti mereka pada saat ini dan menghalangi suara mencapai telinga mereka. Blood God Army benar-benar berpengalaman dalam berurusan dengan makhluk abisal. Namun, pengalaman itu diperoleh dengan mengorbankan hidup. Sebuah ledakan hebat terdengar tak lama setelah itu. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam ledakan. Untuk sementara waktu, gelombang kejut energi ekstrim melonjak di seluruh medan perang. Serangan jarak jauh menghujani tanpa henti dari belakang dan bertabrakan dengan sengit dengan makhluk abisal pengisian. Tang Wulin berdiri di samping Jiang Wuyue dan melihat ledakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melihat detail adegan itu. Perisai raksasa di tangan prajurit Mesha Batalion jarak dekat bersinar dengan cahaya pelindung. Mereka membentuk layar cahaya dan memblokir semuanya di depan mereka. Mereka memfasilitasi rekan-rekan mereka di belakang untuk menembaki musuh-musuh mereka. Itu adalah perang. Dalam perang, Tang Wulin yakin akan kekuatannya sendiri meskipun dia merasa tidak penting. Ledakan terjadi satu demi satu. Di tengah tangisan memekakkan telinga, makhluk abisal tampaknya tidak memiliki darah. Hanya kepulan awan pekat dan hitam keabu-abuan yang kembali ke gua di sepanjang terowongan abisal. Mereka adalah makhluk abisal yang telah mati. Tang Wulin berpikir, saya ingin tahu seberapa besar basis kultivasi saya akan meningkat jika saya menggunakan Golden Dragon Spear saya untuk menyerap energi-energi itu. Kalau saja saya berada di garis depan. Petik 1. Namun, dia menyimpannya sebagai sebuah pemikiran. Mengesampingkan jumlah makhluk abisal yang banyak, dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu bertahan setelah gelombang kejutan ledakan serangan jarak jauh. Pertempuran telah menjadi sangat sengit dengan sangat cepat. Saat ini, dari 36 terowongan, selain terowongan tempat pasang abisal muncul, yang lain semuanya disegel oleh perisai darah Dewa Hati untuk mencegah gelombang abisal baru muncul. Pertahanannya sekuat besi. Teknologi umat manusia terus meningkat. Senjata baru tanpa henti digunakan di medan perang. Ketika Blood God Army pertama kali didirikan, ia telah kehilangan 70% tentaranya selama gelombang abisal pertama. Seiring waktu, jumlah prajurit yang hilang berkurang untuk setiap pertempuran. Hingga saat ini, meskipun masih ada tentara yang tewas dalam pertempuran, jumlah korban telah berkurang secara signifikan. Itu menjadi relatif lebih aman. Bam! Suara yang berbeda dari ledakan terdengar. Salah satu Mesha yang memegang perisai di garis depan mundur beberapa langkah. Beberapa makhluk abisal sudah dekat. Tak lama setelah itu, ada tabrakan yang lebih intens. Dampak makhluk abisal sangat dahsyat. Di tengah suara tabrakan yang keras, para prajurit Mesha menyalurkan semua energi mereka untuk pertahanan. Sementara itu, bagian belakang melanjutkan serangan mereka. Untuk sesaat, serangan makhluk abisal sepenuhnya terbatas pada satu sisi. Jiang Wuyue mengamati seluruh medan perang dengan ekspresi muram. Saat ini, Master Armor Pertempuran dan Master Mesha Hitam bahkan tidak bergabung dengan keributan. Mereka adalah pasukan cadangan yang dimaksudkan untuk mendukung pertahanan yang lebih lemah. Berdasarkan kekuatan serangan musuh, masih belum waktunya untuk mengancam pertahanan mereka. Pada saat itu, tanah mulai bergetar. Sejumlah bayangan tiba-tiba muncul di langit. Bayangan ini sangat besar. Mereka baru saja muncul di udara, dan mereka segera membawa tekanan besar bersama dengan kehadiran mereka. Tang Wulin mendongak dan melihat selusin baan sebesar di udara. Dia tidak tahu kekuatan apa yang menopang mereka di sana. Baans ini jelas telah mencoba menerobos garis pertahanan mereka dan menyerang pasukan jarak jauh di belakang. Jiang Wuyue mendengus dan melambaikan tangannya. Deretan lampu yang kuat bersinar di belakangnya.
Penyerang jarak jauh telah siap untuk beberapa saat. Balok sinar menyilaukan bersinar terang di udara. Ba-ans di udara meraung. Di bawah serangan alat-alat jiwa yang tidak dikenal, mereka dipenuhi dengan ribuan luka menganga dan meledak ke aliran udara. Lampu menyala di mata Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia melemparkan tombak naga emasnya dan menusuk Ba-an. Tombak itu menyerap aliran udara abu-abu kehitaman. Volume itu setara dengan ukuran tubuh Ba-an. Dalam hal membunuh, poin prestasi tidak meningkat, tetapi setelah tombak naga emas kembali ke genggamannya, gelombang energi yang kuat langsung menjalari tubuhnya. Itu segera memperkuat auranya. Jangan sia-siakan kekuatanmu, kata Jiang Wuyue dengan cemberut di wajahnya. Tang Wulin mengangguk tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ba-an memang makhluk abisal berpangkat tinggi. Dengan hanya satu orang, setelah dia menyaring energi yang dia dapatkan, inti jiwanya dan kristal esensi darahnya telah menunjukkan tanda-tanda mengeras. Dia diam-diam mendesak dua fortisitas di dalam tubuhnya untuk menyerap gelombang energi ini. Pada saat yang sama, dia melakukan perbaikan kedua. Hanya esensi yang tersisa. Bab 957-957. Tepat ketika Tang Wulin merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, tiba-tiba, di tengah-tengah dentuman yang meredam, sebuah mesia di depan dengan perisainya digulung mundur tanpa peringatan. Itu akan menabrak dinding gua di belakang mereka. Ekspresi Jiang Wuyue berubah. Dia menyerang dengan gerakan cepat dan menangkap mesia dengan tubuhnya. Ledakan. Jiang Wuyue bertabrakan dengan mesia. Bahkan dengan kekuatan Tuan Naga Jiang Wuyue, dia masih tidak bisa menghentikannya. Dia mundur dengan mesia. Tang Wulin bereaksi pada saat ini. Dia mendesak kekuatan garis keturunannya dengan metode sek tubuh dan bergegas dalam sekejap. Dia menangkap Jiang Wuyue di udara dengan tangannya dan berhasil menghentikan pria dan mesia dengan kekuatan kasarnya. Namun, ketika mereka jatuh ke tanah, perisai mesia itu hancur. Mesia itu terbaring lemas di tanah, menyinari seluruh tubuhnya. Ketika penutup palka diangkat, para prajurit di dalamnya sudah mati dengan darah yang mengalir dari 7 lubang mereka. Mesia hitam dengan cepat mengisi celah itu. Sebuah bayangan melayang melewati mata Tang Wulin. Itu adalah wanita jangkung yang ditutupi dengan lapisan sisik keunguan gelap. Ia memiliki sepasang sayap dengan cakar bertulang di ujungnya. Cahaya gelap yang dalam berkedip-kedip di matanya. Banyak serangan energi jiwa mendarat di atasnya. Apapun yang datang dalam jarak 3 meter darinya segera menghilang. Bahkan bahan peledak pun tidak efektif melawannya. Seorang permaisuri hitam terlihat. Semua orang, waspada. Panggil judul Douluo di sini, tutup jalannya. Jiang Wuyue berteriak dengan marah. Pada saat ini, mesia hitam yang baru saja mengisi tempat kosong diledakkan dan datang menabrak mereka. Bukan itu saja. Dengan celah yang terlihat, siluetnya melintas dan wanita bersayap hitam bersayap muncul di belakang. Itu melambaikan tangannya dan ledakan aliran udara hitam tiba-tiba meledak. Selusin mesia di sekitarnya terlempar dari kaki mereka. Garis pertahanan segera terkoyak meninggalkan celah besar. Menghadapi situasi seperti itu, Jiang Wuyue tidak perlu mengeluarkan perintah lagi. Prajurit armor perang yang merupakan cadangan bergegas maju dengan agresif. Jiang Wuyue berteriak dengan marah dan menuduh wanita lapis baja hitam itu juga. Tang Wulin belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Itu menyerupai manusia, dan itu tampak cantik juga. Menurut standar manusia, itu dianggap panas dan terlihat menggoda, tetapi tingginya lebih dari 3 meter. Sisik hitam yang menutupi seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang menakutkan. The Black Empress dan Mo Mei adalah makhluk abisal peringkat atas tetapi di antara yang lebih kecil. Mereka mampu melewati terowongan abisal dan mencapai ranah manusia. Dibandingkan dengan Mo Mei, permaisuri hitam tidak bergerak secepat, tetapi kekuatan tempurnya lebih mendominasi. Setiap Black Empress memiliki kekuatan yang setara dengan titel Douluo. Kemunculan single Black Empress ini langsung membawa bahaya ke medan perang. Serangan sinar energi dari belakang terkoordinasi dengan baik dengan para prajurit armor perang yang entah bagaimana berhasil menekan permaisuri hitam. Namun, lebih banyak makhluk abisal sedang dalam perjalanan. Sekitar 6 Ba-ans berlari keluar dari celah dan bertabrakan dengan para prajurit mesia yang berada dalam jarak dekat. Tang Wulin telah mengalami kekuatan Ba-ans ini sebelumnya. Jika dia tidak mengenakan baju perangnya, dia harus memusatkan seluruh perhatiannya dalam memerangi mereka.
Mesya ungu tampak rapuh di hadapan Baans. Mengaum. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Armor perangnya menutupi tubuhnya dalam sekejap. Cincin jiwa emas keempatnya bersinar terang, dan lingkaran cahaya emas membentang dari bawah kakinya. Armor tempur Dragon Moon-nya boros untuk memulai. Ketika itu dikombinasikan dengan lingkaran emas keemasan, itu tampak sangat seperti domain. Untuk sesaat, para pejuang di belakang merasakan dorongan moral yang besar dan berpikir bahwa seorang master baju perang tiga kata telah tiba. Seorang master armor pertempuran tiga kata pasti memiliki kekuatan pertempuran seorang Douluo judul. Dengan peningkatan armor perang, bahkan master tujuh cincin jiwa bisa mendapatkan kekuatan tempur dari judul Douluo. Di mana cahaya keemasan bersinar, masing-masing dan semua armor master pertempuran dan master mesya ditutupi dengan cahaya keemasan. Roh pertempuran mereka langsung terangkat ke level tertinggi mereka. Pada saat yang sama, gelombang kejut kekuatan jiwa mereka juga sangat diberdayakan. Gelombang darah mereka juga semakin kuat. Justru domain kemarahan naga emas. Tang Wulin tidak tahu kapan waktu yang paling tepat, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melepaskan wilayah kekuasaannya sekarang, akan ada lebih banyak korban dari antara tentara Dewa Darah. Jiang Wuyue, yang baru saja menyerang Ratu Hitam dengan tubuhnya yang membesar, merasakan efek yang paling. Di bawah peningkatan domain kemarahan naga emas, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan gelap dan auranya langsung meningkat. Dia membuka mulutnya dan seberkas cahaya yang kuat melesat keluar. Cahaya itu menembak lurus ke arah permaisuri hitam. Permaisuri hitam menatapnya dengan dingin. Itu melambaikan tangannya dan perisai energi bulat hitam menghalangi napasnya. Namun, dampak yang kuat membuatnya berhenti di jalurnya. Lusinan balok menabraknya, dan terhuyung mundur dari benturan. Namun, tujuannya bukan untuk menyerang pertahanan musuh. Sebagai gantinya, itu untuk menangkis tekanan serangan dan memperbesar celah sehingga lebih banyak makhluk abisal bisa masuk. Untungnya, mereka memiliki master armor tempur sebagai pasukan cadangan mereka. Kalau tidak, garis pertahanan akan sepenuhnya ditembus. Pada saat ini, sesosok emas tiba-tiba bersinar cerah dan menyusul Jiang Wuyue yang ada di depan. Raungan naga nyaring terdengar di seluruh medan perang. Karena dia bergerak maju, domain Golden Dragon Rage milik Tang Wulin, yang memiliki area efektif dengan diameter 50 meter, mampu membantu lebih banyak dari rekan-rekannya. Lebih banyak Master Mesya dan Master Armor Tempur menerima tambahan kekuatan Golden Dragon Rage domain dari kekuatan tempur mereka. Baans dan makhluk abisal lainnya yang menyerbu segera didorong kembali. Tang Wulin mengepakkan sayap di belakangnya dan turun dari langit. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan langsung menuju Black Empress. Permaisuri hitam sedikit mengernyit karena tidak terbiasa dengan wilayah Tang Wulin. Itu membuat kepalan dengan tangan kanannya, menariknya kembali, dan menyerang dengan pukulan. Tang Wulin melihat pusaran hitam raksasa muncul di depannya. Pusaran itu dengan kuat melahap kekuatannya. Dia berhenti sejenak. Tak lama kemudian, aura destruktif yang dipenuhi dengan keputusasaan melonjak maju. Itu membawa gelombang kejut energi spiral dan meledak ke tubuhnya. Mengaum. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Kepala naga raksasa muncul di depannya. Golden Dragon Roar. Energi destruktif yang penuh dengan keputusasaan berhenti sedikit dan tersebar oleh Golden Dragon Roar. Segera setelah itu, Golden Dragon Roar berubah menjadi Golden Dragon Soars ke surga yang bertabrakan dengan energi destruktif. Ledakan. Energi yang mengerikan meletus, dan tubuh Tang Wulin dikirim terbang. Namun, permaisuri hitam di tanah juga tidak dalam kondisi yang baik. Jelas, basis kultivasi Tang Wulin bukan pada peringkat judul Douluo, tetapi kekuatannya sangat diperbesar. Selain itu, ada banyak penyerang jarak jauh yang menembak Black Empress dari bawah. Itu dikirim terhuyung-huyung beberapa meter jauhnya oleh serangan Tang Wulin. Jiang Wuyue dengan cermat mengikuti di belakang. Di bawah pengaruh Golden Dragon Rage Domain dan peningkatan dari dua kata armor tempurnya, basis budidayanya berada di peringkat Sol Douluo. Dia menyerang dengan berani dan bertabrakan dengan permaisuri hitam. Permaisuri hitam secara paksa didorong kembali ke celah di garis pertahanan. Tang Wulin mengepakkan sayapnya untuk mengurangi momentumnya. Dia berbalik setengah lingkaran dan semua kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah terfokus pada tombak naga emasnya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menyala dan cahaya yang menyilaukan itu sepertinya telah menyedot semua jejak cahaya di dalam gua.
Kali ini, Tang Wulin telah memasukkan kekuatannya ke dalamnya tanpa cadangan. Dengan peningkatan dari Golden Dragon Rage Domain, pusaran esensi darahnya sudah berputar di tingkat yang gila. Dua ujung tajam Golden Dragon Spear bergetar sedikit karena banyaknya energi yang disalurkan ke dalamnya. Itu adalah infus habis-habisan dari gelombang kejut energi yang sangat menakutkan, bersama dengan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah. Bahkan para prajurit memandang Tang Wulin dengan ketakutan di mata mereka. Kekuatan penyimpanan. Di bawah peningkatan armor tempurnya dan domain kemarahan naga emas, dia menyalurkan niat membunuh yang kuat ke senjatanya. Saat ini, Tang Wulin telah menyalurkan semua yang dimilikinya ke tombak naga emas. Bab 958. Permaisuri hitam dianiaya oleh Jiang Wuyue. Itu memantul kembali pada saat berikutnya sementara Jiang Wuyue diblokir oleh beberapa Baans. Kedua pihak terlibat dalam konfrontasi yang intens. Sementara itu, gua tiba-tiba redup sesaat diikuti oleh kilatan cahaya keemasan yang datang entah dari mana. Itu muncul di bagian depan Black Empress secara instan. Permaisuri hitam baru saja menghancurkan Jiang Wuyue ketika tiba-tiba merasakan getaran di tubuhnya dari lubuk jiwanya. Sayap bersisik di punggungnya tiba-tiba menutup sendiri, sementara lingkaran hitam besar muncul di atas kepalanya. Lingkaran hitam itu tampak seperti mahkota dengan cahaya keemasan samar di tengah. Simbol mengerikan muncul di depan permaisuri hitam segera setelah itu dan berubah menjadi perisai. Semuanya terjadi dengan kecepatan cahaya. Boom! Sinar keemasan melesat keras sementara Baans di sekitarnya diledakkan oleh energi yang menakutkan. Jiang Wuyue berulang kali tersandung setelah terguncang oleh dampaknya. Puff! Tubuh Black Empress berayun satu kali sementara matanya yang dingin dan tanpa emosi akhirnya mengungkapkan emosi. Mereka takut dan tidak percaya. Perisai hitam yang berubah dari simbol sebelumnya dihancurkan menjadi berkeping-keping sementara tombak emas yang berkilauan menembus telapak tangannya ke bahunya. Kekuatan hisap yang mengerikan pecah secara instan dan berubah menjadi lapisan cahaya yang melonjak ke tombak naga emas. Black Empress meludah dengan jijik saat mengguncang lengannya secara tiba-tiba untuk membuang tombak naga emas, tetapi lengan dan bagian kanan tubuhnya melengkung dengan cepat. Bahunya runtuh dan bahkan salah satu sayapnya jatuh. Itu bergegas kembali ke celah dengan cepat, dan dengan goyangan tubuhnya, lenyap tanpa jejak. Mesya hitam berada di tengah pengisian maju. Beberapa Baans terbunuh secara berurutan dengan bantuan dari banyak Master Armor tempur. Pelanggaran itu akhirnya terisi sekali lagi. Serangan jarak jauh yang datang dari belakang juga semakin kuat. Bola-bola cahaya raksasa yang bergerak dalam kurva parabola dijatuhkan pada makhluk abisal di bawah ini sebelum meledak dalam embusan fluktuasi energi yang intens. Tang Wulin sudah turun dari langit saat ini. Esensi darah dan kekuatan jiwanya sama-sama kelelahan saat ini, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia telah memadatkan semua kekuatan dan energinya ke dalam satu serangan sebelumnya. Itu juga sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh tombak naga emas sedangkan senjata biasa lainnya tidak mungkin bertahan. Sinar emas melintas satu kali dan tombak naga emas terbang kembali ke genggaman Tang Wulin sekali lagi. Aliran energi yang terburu-buru sama besarnya dengan laut melonjak ke dalam tubuhnya sekaligus. Tang Wulin merasa seperti sedang dalam hujan selamat datang setelah kemarau panjang saat ia mengerang dalam sukacita. Dia memegang tombak naga emas di tangannya dan menggunakannya untuk menopang dirinya di tanah sementara dia diam-diam menyerap energi. Hampir semua energi yang diserap dimasukkan ke dalam pusaran esensi darahnya. Ketika rasa potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya, pusaran esensi darahnya mulai beredar sekali lagi untuk menyapu sensasi yang melemah yang ia rasakan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak dipulihkan ke tingkat yang sama dengan esensi darahnya, kondisinya segera meningkat setidaknya 60% dari dirinya yang biasa. Tang Wulin tidak yakin apakah serangannya sebelumnya bisa menyakiti Ratu Hitam. Dia menerapkan teknik senjata tersembunyi Tang Sekte untuk menyingkat kekuatan dari seluruh tubuhnya bersama-sama dengan efek mendominasi semua Golden Dragon Spear. Permaisuri hitam telah meremehkannya. Dia tidak bisa menahan kekuatan pukulan seperti itu pada akhirnya, jadi dia terluka parah. Namun, itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan seorang korban yang tidak tersedot kering setelah ditusuk oleh tombak naga emas. Itu bahkan menghilangkan tombak dari tubuhnya. Dia berteriak, sayang sekali, di dalam hatinya karena dia pasti akan menerima keuntungan besar jika dia membunuh makhluk abisal yang kuat seperti permaisuri hitam.
Ini akan sangat bermanfaat bagi promosi pangkat militernya. Namun, Tang Wulin merasa puas. Setidaknya, dia berhasil menyerap energi permaisuri hitam karena dia bisa merasakan aliran energi esensi darah yang tak ada habisnya di Golden Dragon Spear saat dia merasa santai dan tenang. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar sekali secara tiba-tiba. Esensi darah di jantungnya melonjak sedemikian rupa sehingga lapisan warna merah samar muncul di kulitnya, yang tampak sedikit tidak normal. Tang Wulin menemukan bahwa pusaran esensi darah di tubuhnya berubah warna karena sirkulasi berkecepatan tinggi. Warna emas pingsan awal telah berubah menjadi putih menyala. Dia merasa seolah akan meledak. Oh tidak, mungkinkah tubuhku tidak tahan lagi karena aku menyerap terlalu banyak energi sekaligus? Dia mulai merasakan sakit yang membengkak di seluruh anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin memberikan ham teredam, tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan genggamannya pada Golden Dragon Spear. Lapisan cahaya berkabut melayang ke tombak naga emas dan perlahan-lahan meresap ke tubuh Tang Wulin sehingga warna tubuhnya semakin merah dan semakin gelap. Dia masih mengenakan armor pertempuran Dragon Moon-nya saat ini dengan wajahnya ditutupi oleh topeng, jadi tidak ada yang merasa aneh tentangnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dari Tang Wulin yang melukai dan mengalahkan Ratu Hitam hanya dalam satu serangan. Perilaku Tang Wulin untuk beristirahat di tempat yang sama setelah melancarkan serangan seperti itu cukup normal. Karenanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa ia menghadapi masalah seperti itu. Oh tidak, Tang Wulin tersenyum pahit di hatinya karena dia tidak pernah berharap energi permaisuri hitam menjadi begitu besar. Energi yang dikonversi oleh tombak naga emas disaring, tetapi bagian dari energi permaisuri hitam tidak ada habisnya meskipun disaring. Tang Wulin hanya pernah mengalami perasaan seperti itu ketika ia menyerap awan naga di lembah naga saat itu. Namun, energi yang terpancar dari tombak naga emas saat ini bahkan lebih langsung. Awan naga bisa diserap untuk waktu yang lama karena berada di luar tubuhnya. Saat ini, energi yang ditransfusikan dari tombak naga emas dimasukkan ke dalam tubuhnya dan kekuatan garis keturunan segera. Prosesnya terlalu singkat sehingga sama sekali tidak ada waktu baginya untuk mencerna dan menyerapnya. Apa yang saya lakukan? Tidak ada harapan. Sepertinya aku hanya bisa menahannya dengan kekerasan saat itu. Petik 1. Tang Wulin melakukan manuver kekuatan jiwanya untuk mengelilingi kekuatan esensi darahnya sehingga ia dapat secara halus mempengaruhi kecepatan putaran pusaran esensi darahnya dan pusaran kekuatan jiwa. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, pusaran esensi darahnya dan pusaran kekuatan jiwa berputar lebih cepat sampai bagian dalam dadanya benar-benar putih berkobar. Saat ini, ia tidak akan mampu menahan tekanan luar biasa jika bukan karena meridiannya yang sangat sulit. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri karena jika dia sudah gagal dalam hal ini, bukankah akan lebih menakutkan jika dia memecahkan lapisan ke-10 dari segel Raja Naga Emas? Tidak, saya tidak tahan lagi. Krisis hebat muncul di benaknya. Pada saat ini, Tang Wulin merasakan pusaran esensi darah di tubuhnya tiba-tiba runtuh ke dalam. Perubahan tiba-tiba membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjepit ke dalam bersama dengan pusaran jiwa esensi darahnya. Rasanya seperti dia akan dikompres menjadi pancake datar. Aku dikutuk. Ledakan. Ada ledakan di dalam tubuhnya disertai dengan suara gemuruh keras yang hanya bisa didengar oleh Tang Wulin. Ledakan yang menakutkan itu membuatnya tenggelam dalam hamparan kegelapan. Sinar bersinar terang pada baju zirah tempurnya sementara tubuh Tang Wulin penuh dengan aura besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura menyembur keluar dari tubuhnya dengan lapisan darah berkabut. Warnanya bukan merah, tapi keemasan. Tang Wulin kehilangan kesadarannya secara instan. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bubuk. Suara booming dan yang lainnya terisolasi di dunia lain dalam sekejap itu. Jiwanya melayang di udara sementara semua yang ada di dunia luar berubah putih berkobar dengan hanya gema ledakan yang tersisa di telinganya. Bagaimana itu bisa terjadi? Pikirannya sudah membeku sehingga dia tidak bisa berpikir lagi. Hatinya bahkan dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Seolah-olah beberapa abad telah berlalu, tetapi sekali lagi, itu juga terasa seperti sesaat. Tubuh beku Tang Wulin hampir tidak bisa bergerak sementara dia menopang tubuhnya dengan meraih tombak naga emas dengan kuat dengan telapak tangannya.
Dia perlahan-lahan sadar. Tubuhnya masih diliputi oleh rasa sakit yang hebat dan sensasi yang aneh pada anggota tubuhnya yang buncit. Itu adalah perasaan gatal yang, sebaliknya, terasa agak nyaman dengan gelombang kehangatan kabur. Rasa sakitnya dengan cepat menghilang dimanapun ombak berlalu. Tang Wulin akhirnya sadar kembali ketika dia menemukan dengan heran bahwa itu telah berubah menjadi dunia emas. Bukan di luar tetapi di dalam tubuhnya. Dia melihat helai emas lurik diatur dalam pola silang. Apakah itu meridiannya? Juga, saluran-saluran warna emas yang kental itu, apakah itu otot-ototnya? Mengapa tulang-tulangnya tampak terbuat dari permata? Itu emas dan transparan sehingga dia bahkan bisa melihat sumsum tulangnya bergerak berirama di dalam mirip dengan merkuri dalam termometer. Darah emas mengalir bolak-balik di tubuhnya mengikuti irama napasnya yang akhirnya berkumpul di hatinya sebelum dipompa ke setiap bagian tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya sudah berubah menjadi dunia emas. Bukan warna emas pudar awal tetapi gloss emas menyilaukan. Tang Wulin buru-buru menggeser kesadarannya ke posisi dadanya. Vortex esensi darahnya lenyap dan di tempat itu ada untaian-untaian unik dari pita cahaya keemasan yang menempel di dadanya. Ditangguhkan pada posisi inti dari pita cahaya emas ini adalah kristal berbentuk berlian seukuran thumbnail. Bab 959. Itu tidak besar, tapi itu adalah pusat dari semua band cahaya emas. Sekilas Tang Wulin bisa melihat garis rambut retak di atas kristal. Retak ini tepatnya adalah segel Raja Naga Emasnya. Itu jelas sebagai hari ia pertama kali menyaksikan segel Raja Naga Emas dalam bentuk aslinya. Dia hampir bisa mematahkan segel jika hanya semua pita cahaya yang mengisi itu. Inti kristal. Mungkinkah ini adalah inti keturunan yang mirip dengan inti jiwa? Apakah itu terbentuk dari kondensasi kekuatan esensi darahnya? Tang Wulin tidak percaya. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah vortex esensi darahnya akhirnya bisa terkondensasi menjadi inti jiwa. Fakta menunjukkan bahwa tampaknya ada pola teratur di dunia ini. Dia telah berhasil mengembunkan kekuatan esensi darahnya. Semua rasa sakit di dunia tidak mengganggu Tang Wulin sedikitpun pada saat ini karena pembentukan inti ini telah meningkatkan kondisinya ke tingkat yang sama sekali baru. Agar kekuatan esensi darah terkondensasi menjadi bentuk padat dan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa, itu lebih sulit daripada menumbuhkan kekuatan jiwa. Tang Wulin secara bertahap membangun fondasi seperti itu dengan terus meningkatkan dirinya melalui kebetulan yang beruntung ditambah dengan efek amplifikasi dari kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Velvet Skyreach Chrysanthemum telah beradaptasi untuk meningkatkan tubuhnya. Karena dia baru saja menyerap energi sebesar itu, dia mengambil langkah terakhir untuk menyelesaikan prestasi luar biasa ini yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia menamai inti kristalnya secara tidak sadar. Namanya adalah Dragon Core. Dia tidak akan pernah bisa memiliki energi esensi darah yang kuat seperti itu tanpa bantuan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas. Karena itu, ia menamakannya Inti Naga untuk kehormatan yang layak diterimanya. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda sekarang seolah-olah dia baru saja menembus lapisan segel Raja Naga Emas. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembentukan Dragon Core tidak hanya tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatannya tetapi juga akan mengakibatkan peningkatan fisiknya dalam skala besar. Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk pertama kalinya untuk mengisi segel lapisan ke-10 Golden Dragon King tanpa membunuh dirinya dalam proses dengan kehadiran Dragon Core. Itu adalah peristiwa fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti naga akan membiarkannya berjuang untuk jangka waktu yang lama untuk menanggung segel Raja Naga Emas di masa depan. Pada saat yang sama, Dragon Core juga akan memungkinkannya untuk akhirnya menembus batas manusia dalam fisiknya saat ia maju ke tingkat lain. Yang disebut batas manusia adalah kondisi fisik terkuat yang bisa dicapai oleh batas Douluo. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah mencapai tingkat ini dilihat dari keadaan fisik internalnya. Ada banyak manfaat besar bagi situasinya saat ini. Pertama, daya tahan tubuhnya sangat kuat sehingga ada peningkatan besar dalam serangan, pertahanan, dan kekuatannya. Kedua dan lebih penting, tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak bisa menahan pengisian kekuatan jiwa ketika dia akan meningkatkan kekuatan jiwanya di masa depan. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk segera memiliki kekuatan jiwa Hyper Douluo Rank dengan kondisi fisiknya sekarang. Kecepatan kultivasinya hanya akan berkembang lebih cepat tanpa hambatan untuknya lagi. Dia berdiri tegak dan menepuk dadanya dengan lembut.
Jantung Tang Wulin berdetak kencang terlepas dari siksaannya yang baru saja berakhir. Dia menikmati hadiahnya sekarang, meskipun dia merasa seperti sedang sekarat beberapa saat yang lalu. Dia telah berhasil menanggung pengalaman itu. Sinar samar berkilau saat ekspresi lega muncul di wajah Tang Wulin. Dia menekan tombol di sisi helmnya dan topengnya meluncur turun memungkinkan dia untuk menghirup udara segar. Saat ini, ledakan memekakkan telinga terdengar di telinganya sekali lagi. Pertarungan untuk melawan gelombang abisal berlanjut. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sedikit ketika dia merasakan potensi memancar melalui setiap bagian tubuhnya yang membuatnya mengerang keras sekali lagi. Tulang belakang di punggungnya mirip dengan naga raksasa yang baru terbangun. Itu meledak dengan serangkaian suara bermunculan. Sementara itu, Jiang Wuyue menyegel pelanggaran sementara sisanya dari prajurit menindaklanjuti dengan memasang celah. Dia sudah mundur kembali ke sisi Tang Wulin. Dia menamparkan pundak Tang Wulin. Kamu pria yang berani, terima kasih padamu tadi. Namun, mengapa domainmu itu bertahan untuk waktu yang singkat? Domain Golden Dragon Rage Tang Wulin secara alami menghilang ketika ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya. Namun, semua orang berhasil mengambil kesempatan untuk sementara waktu memblokir cambukan buas makhluk abisal. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, ada sedikit masalah dengan tubuh saya beberapa saat yang lalu. Saya kelelahan dan saya tidak bisa mempertahankannya lagi. Tembakan yang dikirimkan oleh tombakmu tadi tepat. Aku tidak menyangka kamu akan melukai sang permaisuri hitam dengan parah. Namun, betapa sia-sianya kami tidak berhasil mempertahankannya. Kalau tidak, kamu akan melakukan yang luar biasa dan layanan berjasa. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan rasa takut yang tersisa, permaisuri hitam terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih kuat daripada Mo Mei. Jiang Wuyue mengangguk. Itu benar-benar berbeda. Permaisuri hitam sebelumnya tidak dianggap yang paling kuat dari klannya. Bagian yang paling menakutkan tentang dia adalah potensi pertumbuhannya. Silsilah permaisuri hitam adalah yang terkuat di antara raja-raja abisal. Ketika makhluk abisal pertama kali muncul, permaisuri berasal dari garis keturunan permaisuri hitam. Permaisuri hitam yang Anda lihat hari ini belum mengambil bentuk manusia. Permaisuri hitam yang benar dan menakutkan tampaknya tidak berbeda dari manusia di luar. Mereka mampu menyusup ke tempat kami menggunakan segala macam selama tahun-tahun sebelumnya. Mereka pernah menyebabkan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya untuk tentara Dewa Darah kami. Setelah itu, kami datang dengan metode pencegahan yang memiliki perangkat deteksi canggih, baru kemudian kami berhasil membunuh beberapa ratu hitam sehingga mereka tidak berani menggunakan itu. Trik lagi. Petik 2. Permaisuri hitam adalah makhluk abisal paling kuat yang mampu melewati lorong-lorong abisal sempit untuk memasuki pihak kita. Seorang raja bisa berasal dari garis keturunan Mo Mei tetapi garis keturunan mereka selalu membantu garis keturunan Black Empress. Mereka dianggap persekutuan bawahan Black Empress yang paling kuat. Aku khawatir Mo Mei akan muncul di gelombang abisal kali ini bersama Black Empress. Ini akan menjadi perang yang sulit. Petik 2. Sebelum suara Jiang Wuyue mereda, sosok terbang dari belakang. Sosok itu ditutupi baju besi perak dari kepala sampai ujung kaki dengan sayapnya terentang dan lingkaran cahaya perak di bawah kakinya. Ini adalah domain baju zirah pertempuran yang sebenarnya. Itu adalah armor pertempuran 3 kata. Bala bantuan yang kuat akhirnya tiba. Tang Wulin tidak bisa melihat wajah orang itu karena dia mengenakan topeng, tetapi dia bisa tahu dari aura orang itu bahwa dia benar-benar pembangkit tenaga listrik. Tang Wulin menghela nafas lega. Dengan penampilan pembangkit tenaga listrik ini yang memukau seluruh adegan, tentu akan lebih mudah untuk berurusan dengan permaisuri hitam ketika muncul. Kamu harus kembali ke barak untuk beristirahat karena kelelahan. Dinas rahasia seharusnya tidak ikut serta dalam garis depan pertempuran. Jangan khawatir, walaupun kamu tidak berhasil membunuh permaisuri hitam sebelumnya, layananmu yang berjasa pasti tidak akan tidak tercatat. Aku mewakili saudara-saudara batalionku untuk berterima kasih karena menutupi pelanggaran dan mengalahkan permaisuri hitam untuk mencegah kerusakan pada pihak kita. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Tuan, untuk itulah saya di sini. Kondisi fisik saya baik-baik saja. Tolong izinkan saya bergabung dalam pertempuran, dan saya ingin berada di barisan depan. Jiang Wuyue tertawa terbahak-bahak. Kamu pria yang berani. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudaraku. Dia berhenti sejenak sebelum dia menurunkan suaranya dan berbicara,
Syaratnya adalah kamu tidak bertarung denganku untuk Yuksue. Jika tidak, kita hanya bisa menjadi saudara di medan perang tetapi tetap menjadi musuh, jika tidak. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya dan berkata, aku benar-benar sudah punya pacar. Jiang Wuyue tertawa keras. Itu yang terbaik kalau begitu. Karena kamu ingin maju, maka kita akan pergi bersama. Tidak perlu bagiku untuk memimpin sekarang-sekarang karena para dewa darah ada di sini. Pergi. Tang Wulin dan Jiang Wuyue berlari maju bersama. Saat mereka berlari, Tang Wulin bertanya, apa itu dewa darah? Jiang Wuyue menjawab, ini adalah bagian yang paling kuat di tentara dewa darah kami. Dari sinilah nama kami berasal. Ada total 9 dewa darah di pasukan kami. Semua dari mereka memiliki basis budidaya judul Douluo, dan mereka semua bertiga, Tuan Armor Pertempuran kata. Selain komandan resimen, 2 wakil komandan, dan 2 komandan divisi, kami memiliki total 14 yang adalah gelar Douluo peringkat, Master Armor Tempur 3 kata. Bab 960 banding 960. Tang Wulin tidak bisa membantu menarik napas dingin setelah mendengar kata-katanya. 14 Master Armor Pertempuran 3 kata. Meskipun kemampuan tempur seperti itu masih belum ada tandingannya dengan Akademi Shrek pada awalnya, mereka masihlah orang yang sangat menakutkan di benua itu. Hanya ada 18 dewa perang dari Aula Perang Dewa Federasi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu tentang kekuatan dewa perang, ia curiga bahwa mayoritas dari mereka juga adalah penguasa armor pertempuran 3 kata. Dengan kata lain, kemampuan bertarung Blood God Army tidak kurang jika dibandingkan dengan War God Hall. Tidak heran mereka kurang memperhatikan identitas mereka dan alasan Douluo Asmara mengirim Tang Wulin ke sini. Ada harapan untuk membangun kembali akademi di masa depan jika dia bisa mendapatkan dukungan dari tentara Dewa Darah. Para prajurit di depan berpisah menjadi 2 sisi untuk memberi jalan kepada Jiang Wuyue dan Tang Wulin yang datang. Jiang Wuyue membuka mulutnya untuk meraung sementara tubuhnya membesar dengan cepat saat dia berlari ke depan dengan gagah. Teknik bertarungnya sangat mendominasi dan kejam. Dengan 2 kata baju tempur di tubuhnya dan sepasang tinjunya yang berfungsi sebagai senjata terbaiknya, dia menyerbu ke depan untuk mendorong Baan dengan paksa. Tang Wulin mengikuti di belakang. Tingginya telah melebihi 2,5 meter di bawah perbesaran 2 kata baju perangnya. Sayap di belakang punggungnya terbuka lebar sementara tombak naga emas di tangannya mengayun secara horizontal terhadap beberapa Devor Lizards sampai tubuh mereka semua hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia menggelengkan pergelangan tangannya sekali untuk melepaskan banyak sinar Golden Dragon Spear sekaligus. Seluruh koloni kelelawar 4 cakar dimakan oleh cahaya tombak dan berubah menjadi aliran udara yang diserap oleh tombak naga emas segera setelah itu. Tang Wulin merasa berbeda saat ini ketika dia menyerap energi makhluk abisal. Sensasi yang dia rasakan sebelumnya sudah jelas, tetapi sekarang, dia hanya merasakan beberapa aliran udara yang mengalir ke tubuhnya. Pita cahaya yang mengelilingi Dragon Core berkedip-kedip sejenak, tetapi tidak ada reaksi dari Dragon Core itu sendiri. Mungkinkah permintaan energinya meningkat? Tang Wulin belum menemukan jawabannya, karena tidak ada waktu baginya untuk merenung di medan perang. Saat ini, meskipun masih ada sejumlah besar makhluk abisal yang bergerak menuju batalion tempur jarak dekat, dengan serangan artileri dari belakang, sebagian besar makhluk ini terluka. Dengan beberapa teman di sisinya, dia hanya perlu fokus pada serangan di depan. Tidak perlu mempertimbangkan hal lain, jadi dia menyerang sesuka hatinya. Kaki kanannya sekali menginjak tanah. Lapisan cahaya keemasan menyebar ke arah depan. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. 2 Baans yang menyerbu ke arah Jiang Wuyue berhenti sejenak. Tampak jelas bahwa momentum mereka melambat. 2 perisai di sekelilingnya menyerang, menabrak mereka, dan menghentikan mereka di jalurnya. Jiang Wuyue bergerak cepat dan menyulap sepasang palu perang di tangannya. Palu perang ganda melambai. Boom! Baan dibuang sementara yang lain didorong kembali ke zona artileri jarak jauh oleh naga emas mengejutkan 8 naga emas bumi yang bosan keluar dari tanah. Tang Wulin segera merasa berbeda ketika ia meluncurkan Golden Dragon Shocks the Earth. Inti naga berkilauan dengan cahaya ketika dia menggunakan Golden Dragon Nine Moves. Kekuatan esensi darah meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik sehingga kekuatan yang dipancarkan dari naga emas mengejutkan bumi setidaknya 2 kali lipat. Jika sudah di masa lalu, tidak mungkin bahwa Baan yang kuat bisa didorong keluar hanya dengan menggunakan Golden Dragon Nine Moves.
Roar, itu adalah Golden Dragon Roar. Kepala naga emas yang sangat besar bosan keluar dari tubuh Tang Wulin, lalu sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Raungan naga yang keras dan gagah terdengar di seluruh adegan sehingga bahkan suara dari artileri yang meledak tenggelam. Selusin makhluk abisal yang lebih lemah yang terdekat dengannya segera dihancurkan oleh keterkejutan yang disampaikan dari Golden Dragon Roar dan berubah menjadi hanya udara. Di sisi lain, makhluk abisal yang lebih kuat melambat, sehingga tekanan pada batalion pertempuran jarak dekat turun tiba-tiba memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Dewa darah di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap medan perang. Tidak ada kekurangan master armor pertempuran dari batalion pertempuran jarak dekat tetapi hanya sedikit yang menguasai dua kata armor pertempuran. Sayap Tang Wulin dan Jiang Wuyue tampak sangat menarik jika dilihat dari atas. Dewa darah tidak bisa mempercayai matanya saat dia melihat kepala naga emas raksasa meraung. Kemudian, sebuah suara terdengar di topi kepalanya ketika dia mengangguk dengan lembut. Dia lebih memperhatikan Tang Wulin sekarang. Roar, raungan mengamuk terdengar dari arah lorong abisal. Semburan aliran udara abu-abu putih melonjak dengan tiba-tiba untuk memblokir energi yang dipancarkan oleh serangan jarak jauh. Segera setelah itu, aliran cahaya abu-abu putih muncul dengan tiba-tiba, tepat mengarah ke Tang Wulin. Apa itu tadi? Tang Wulin merasakan kesadarannya langsung membeku di benaknya dan darah di seluruh tubuhnya juga. Dia menyaksikan dengan ketakutan hal yang meluas dari lorong abisal. Ternyata menjadi jari yang sangat besar. Jari raksasa yang berdiameter lebih dari 10 meter. Kuku putih dan hampir transparan menutupi ujung jari. Jari itu tebal dan besar, tetapi tampak panjang dan ramping di mata seseorang. Jari itu di depannya dalam sepersekian detik. Sementara itu, aliran cahaya perak turun dari langit. Cahaya yang menyilaukan begitu cerah sehingga mirip dengan penciptaan langit dan bumi. Cahaya pedang besar itu, lebarnya lebih dari 10 meter, menghantam paku raksasa tepat pada waktunya. Suara gemuruh keras yang membuat telinga tuli terdengar. Semua prajurit dari batalion pertempuran jarak dekat mundur secara bersamaan, sementara makhluk abisal di sekitarnya hancur berkeping-keping akibat ledakan mengerikan. Tang Wulin merasakan tubuhnya meringankan pada saat yang sama tekanan mencekik menghilang. Dia buru-buru mundur beberapa langkah saat ekspresinya berubah menjadi ketakutan. Orang yang menghalanginya adalah Master Armor Pertempuran Tiga Kata dengan pedang lebar sebagai senjatanya. Setiap serangan yang dia lakukan dengan pedang melemparkan cahaya pedang besar. Basis kultivasi judul Douluo-nya ditingkatkan oleh armor pertempuran Tiga Kata. Dia terus memotong jari raksasa setidaknya selusin kali. Perlahan, jari itu menekuk, lalu patah tiba-tiba. Semburat kilau putih kelabu yang menyeramkan keluar ke tubuh Master Pertempuran Tiga Kata itu. Master Armor Pertempuran Tiga Kata itu dibuang. Dia membanting keras ke dinding meskipun dia mencoba menyesuaikan sayapnya dengan paksa sehingga bisa terbang ke atas secara diagonal. Meskipun demikian, seluruh tubuhnya masih terdorong ke dinding. Namun, jari raksasa itu juga bergidik sesaat sebelum enggan mundur. Wajah Tang Wulin sudah pucat saat ini. Dia memandang ke arah Jiang Wuyue, yang ekspresinya sama tidak menyenangkannya, di sisinya. Apa itu tadi? Aku juga tidak tahu. Jiang Wuyue memiliki ekspresi ketakutan yang sama. Dia merasakan sensasi mencekik yang sama yang membuatnya kehilangan semua harapan. Pengalamannya tidak separah Tang Wulin, tetapi dia yakin bahwa dia akan mati jika jari itu menunjuk padanya sekarang. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Kegembiraan karena menanamkan Dragon Core-nya sebelumnya segera tersapu. Dia masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik sejati. Jangan berkecil hati. Itu adalah serangan langsung dari Raja Abis. Anda harus bangga pada diri sendiri karena dapat memprovokasi Raja Abis untuk melintasi batas dan meluncurkan serangan langsung kepada Anda. Sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Cahaya perak menyala sekali dan Master Armor Pertempuran Tiga Kata itu muncul di atas kepala mereka sekali lagi. Tidak ada keraguan bahwa suara yang dalam datang dari dia. Tang Wulin mengangguk pada penyelamatnya di udara saat ia meluncurkan Golden Dragon Spear di tangannya untuk bertarung dengan makhluk abisal sekali lagi. Inti naga memberinya energi besar dalam aliran yang tak ada habisnya. Tang Wulin meluncurkan domain Golden Dragon Rage setelah diprovokasi oleh Abyss King. Domain yang hanya efektif dalam radius 50 meter pada awalnya sekarang bisa mencapai 120 meter setelah diangkat oleh Dragon Core.
Lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik dari sisinya tercakup dalam domain. Untuk sesaat, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial sehingga mereka bisa memaksa pasukan makhluk abisal mundur. Serangan jarak jauh dari belakang bahkan lebih efektif karena ruang antara makhluk abisal berkurang. Tingkat kematian makhluk abisal meningkat pesat. Jiang Wuyue menerima elevasi yang paling jelas dari Golden Dragon Rage Domain yang telah meningkatkan area jangkauannya dan efek peningkatannya menjadi lebih kuat. Jiang Wuyue juga merasa bahwa basis kultivasinya menerima peningkatan langsung dalam domain. Seolah-olah ada sesuatu yang terbangun dalam garis keturunannya. Sepasang palu perangnya berayun dengan sangat mudah seolah-olah dia telah memasuki tempat di mana tidak ada yang membuat perlawanan sehingga bahkan Ba Ans tidak bisa menghentikan jejaknya yang maju. Bab 961. Tang Wulin berdiri berdampingan dengan Jiang Wuyue. Mereka bertindak sebagai panah dari batalion pertempuran jarak dekat untuk bertahan melawan makhluk abisal yang paling kuat. Mereka menyerang dan membunuh 4 Ba Ans secara berurutan dan memaksa mereka kembali ke pintu masuk lorong. Tang Wulin sangat termotivasi oleh semua pembunuhan itu. Aliran udara abu-abu terus-menerus diserap ke dalam tombak naga emas karena ada sejumlah besar makhluk abisal yang mati di sekitarnya. Dia bisa merasakan perubahan paling nyata di tubuhnya ketika dia membunuh Ba An yang Dragon Core-nya mulai berkilau setelah menyerap sejumlah besar energi. Jika energi yang dapat diserap oleh pusaran esensi darah Tang Wulin, setelah disaring oleh Golden Dragon Spear, awalnya 100%, maka energi yang diserap oleh Dragon Core Tang Wulin sekarang akan berada di 1%. Energi akan terkondensasi menjadi esensinya untuk dikonsumsi. Meskipun proporsinya sebenarnya jauh lebih rendah, Tang Wulin jelas merasa bahwa Dragon Core-nya tumbuh dengan sendirinya. Mungkin lambat tapi esensi energi yang dikondensasi 100 kali lipat akan membuatnya membesar secara bertahap. Tang Wulin menikmati medan perang. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hampir terbunuh oleh Raja Abis sebelumnya, dia tidak takut karena Dewa Darah menjaga mereka dari atas. Dia masih memiliki kesempatan bertarung bahkan jika makhluk abisal seperti Momei dan Ratu Hitam ada di sini. Golden Dragon Rage Domain juga mampu menginspirasi para prajurit untuk bertarung pada saat yang sama. Pasukan batalion tempur jarak dekat bertempur seperti penyergapan harimau liar dan berhasil sepenuhnya menekan makhluk-makhluk abisal sebagai hasil dari peningkatan kekuatan mereka secara eksponensial. Nak, kamu tidak lelah? Jiang Wuyue bertanya pada Tang Wulin setelah ia menerbangkan makhluk abisal dengan palu. Golden Dragon Rage Domain telah aktif selama lebih dari 40 menit, tetapi keberanian Tang Wulin meningkat saat pertempuran berlangsung. Jiang Wuyue bergantung pada sepasang palu untuk memperpanjang jangkauan pembunuhannya, jadi dia berhasil membunuh makhluk abisal yang jauh lebih banyak daripada Tang Wulin. Namun, saat kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Jiang Wuyue berkurang, ada perubahan posisinya sehubungan dengan Tang Wulin. Tang Wulin berjalan di depan saat dia di belakang saat ini. Tidak ada musuh yang bisa bertarung dimanapun tombak naga emas Tang Wulin. Dia mirip dengan seorang jenderal yang tak terkalahkan. Makhluk-makhluk abisal jatuh tanpa henti dari kilau cahaya kemasannya. Jiang Wuyue tidak bisa berkata apa-apa untuk menemukan bahwa ia merasa sedikit lesu setelah pertempuran yang panjang meskipun kebugarannya mengesankan. Di sisi lain, aura Tang Wulin tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, lapisan kilau keemasan berkabut keluar dari tubuhnya sementara dia menjadi lebih berani saat pertempuran berlangsung. Aku masih baik-baik saja dan aku harus bisa mempertahankan domain untuk jangka waktu tertentu. Makhluk-makhluk abisal ini tampaknya tidak ada habisnya. Namun, sepertinya mereka tidak sekuat sebelumnya, Tang Wulin berbicara ketika dia berjuang di Golden Dragon Roar paling efektif saat digunakan di medan perang. Kejutan yang disampaikannya mengendalikan makhluk-makhluk abisal dari jarak jauh. Makhluk-makhluk abisal ini kemudian akan disambar oleh serangan destruktif. Tang Wulin berdiri di garis depan, jadi dia menyerap energi paling banyak tidak hanya dari makhluk yang dia bunuh tetapi juga yang dibunuh oleh rekan-rekannya. Aliran cahaya tombak emas menyembur lebih dari 30 meter dari ujung tombak naga emasnya. Dia tidak pernah memaafkan pembantaian dengan cara yang memanjakan sebelumnya. Tidak ada kesempatan baginya ketika dia berada di benua itu. Namun, dia sekarang akhirnya bisa melepaskan rasa sakit yang telah ditekan dalam hatinya ketika Shrek Academy sebelumnya dihancurkan dalam pembantaian. Jiang Wuyue mengikuti dengan ama. Mereka telah berjuang tanpa henti selama hampir 20 menit. Perintah dikirim dari belakang agar mereka mundur.
Batalion Darah Besi 2 sudah tiba. Para prajurit kelelahan, sehingga mereka perlu diistirahatkan dan berkumpul kembali untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Tuan, aku ingin bertarung sebentar lagi. Tang Wulin menarik kembali domain Golden Dragon Rage-nya. Meskipun domain itu menghabiskan banyak energi darinya, dia bisa mengisi energi dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun demikian, dia perlu beristirahat dan berkumpul kembali setelah menggunakan domain untuk waktu yang lama karena domain tidak hanya mengkonsumsi kekuatan garis keturunannya tetapi juga kekuatan spiritualnya. Sepertinya dia tidak bisa mempertahankan kekuatan spiritualnya lagi. Tentu, kalau begitu kamu akan bertarung sebentar lagi. Aku akan memberitahu komandan batalion kedua. Nak, kamu monster. Jiang Wuyue membawa batalion prajuritnya mundur, meninggalkan Tang Wulin di belakang untuk bertahan di garis depan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin memproyeksikan aliran bayangan yang tersisa saat bergerak dengan cepat. Batalion Tempur Close 2 memiliki pengambil alihan yang mulus dari Batalion Tempur Close 1. Tang Wulin merasakan tekanan dari pertempuran itu meringankan begitu pasukan baru datang. Sebuah cahaya keemasan melintas sekali saat dia melepaskan Golden Dragon Rage Domain sekali lagi. Kekuatan spiritualnya sedikit pulih setelah jeda sesaat sebelumnya. Dia mengandalkan bantuan Golden Dragon Spear-nya, jadi dia tidak repot-repot dengan kekuatan jiwanya dan esensi darah sama sekali. Efek domain sangat penting dalam pertempuran kelompok. Para prajurit dari batalion kedua segera merasakan kekuatan mereka menentang surga segera setelah mereka masuk ke wilayah tersebut. Makhluk-makhluk abisal ditekan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak mungkin mereka bisa masuk ke formasi pertempuran. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari gua karena serangan jarak jauh yang intensif. Tang Wulin berada di garis depan dengan prajurit tempur dekat lainnya yang menawarkan bantuan di sisi-sisinya. Kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik di seluruh adegan. Dia menolak untuk mundur dan mengandalkan ketahanan fisiknya yang luar biasa serta kemampuan serangan dan pertahanannya. Jiang Wuyue sudah mundur ke belakang saat ini. Dia tidak segera pergi, tetapi bergegas ke sisi serangan jarak jauh di mana Long Yuxue berada. Bocah itu bukan manusia. Bukankah dia sedikit lelah? Jiang Wuyue sudah lelah setelah terlibat dalam pertempuran yang panjang dan sengit meskipun menjadi master jiwa Tuan Naga. Namun, sepertinya Tang Wulin masih hidup dan bersemangat tinggi. Selanjutnya, dia baru saja meluncurkan domain lain. Golden Dragon Rage Domain memiliki dampak penting di medan perang. Pertempuran jarak dekat dapat dilakukan dengan ketelitian seperti itu karena keberadaannya. Jika tidak, serangan Black Empress sebelumnya akan memberikan pukulan destruktif kepada mereka. Long Yuxue juga merasa terdiam. Dia sangat menyadari bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi dia tidak mengira dia akan sekuat itu. Armor perang dua kata di tubuhnya memiliki efek amplifikasi keseluruhan pada penampilannya di medan perang sehingga ia bahkan bisa setara dengan Dewa Darah. Kapasitas bertarung individualnya tentu saja jauh di bawah Dewa Darah, namun kemampuannya untuk membantu dalam pertempuran tidak dapat ditandingi bahkan oleh Dewa Darah. Wilayah kekuasaannya, yang mampu mendukung seluruh batalion, bukanlah sesuatu yang diberikan para Dewa Darah. Pertempuran berlanjut karena setiap pasang abisal adalah pertarungan yang berkepanjangan, terutama pasang abisal grade 3 yang akan berlangsung setidaknya 2 hingga 4 minggu. Namun, mereka memiliki awal yang baik. Tekanan yang mereka hadapi pada awalnya tidak terlalu banyak sehingga memudahkan markas mereka untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai dan membuat pengaturan yang sesuai. Ada beberapa titik kasar yang sulit diblokir tetapi operasi pertahanan yang lancar memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak staf untuk pekerjaan persiapan. Ada beberapa perangkat jiwa skala besar yang diangkut terus-menerus untuk instalasi. Seluruh Blood God Army berjalan dengan lancar. Yuxue, apakah kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tombak emasnya? Biasanya, setelah makhluk abisal meninggal, energi abisalnya akan kembali ke pesawat abisalnya untuk memelihara makhluk abisal yang baru. Namun, tombak Tang Wulin tampaknya mampu melahap energi abisal sehingga tidak memiliki cara untuk kembali lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Saya telah mendengar dari komandan resimen bahwa pesawat abisal mampu mempertahankan upaya untuk meluncurkan gelombang abisal terus-menerus karena mereka sumber asli tidak pernah dirugikan sebelumnya. Akibatnya, energi asal mereka selalu dapat dipulihkan setelah pertempuran. Jika efek tombak emas Tang Wulin dapat dikembangkan,
maka kita akan dapat melemahkan kekuatan pesawat Abyssal sedikit selama setiap pertempuran. Mereka harus mempertimbangkan bahwa lain kali mereka ingin meluncurkan Abyssal Tide lagi. Petik 2. Long Yuxue menyipit karena dia juga menyadari hal yang sama. Aliran udara kelabu hitam itu dihisap oleh tombak emas sementara aura Tang Wulin tampaknya tumbuh lebih kuat setelah menyerap aliran udara itu. Itu seharusnya menjadi efek tombak panjang. Setiap guru jiwa memiliki rahasia sendiri. Karena itu, tidak sopan untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Situasi ini sangat jelas dalam pertempuran hari ini. Tang Wulin adalah orang yang mengisi di depan sehingga aliran udara di sekitarnya berubah dari makhluk abisal yang mati dan terluka melonjak ke tombak emasnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Cahaya tombak emas memanjang hampir 30 meter dan benar-benar menaklukkan sehingga bahkan Baan merasa sulit untuk melawan. Sepertinya kekuatannya telah meningkat. Apakah dia selalu meremajakan dirinya sendiri di masa lalu? Tentu saja, mereka tidak menyadari kelahiran inti naga Tang Wulin setelah dia menyerap sebagian energi abisal Sang Ratu Hitam untuk meningkatkan kekuatan esensi darahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan esensi darahnya sudah cukup baginya untuk menyaingi Sage Jiwa 7 Cincin. Selain itu, ia memiliki amplifikasi armor perang dua kata. Secara alami, kapasitas bertarungnya meningkat dalam skala besar. Tombak naga emas sangat terkait dengan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin. Kekuatan garis keturunannya ditingkatkan dengan bantuan Dragon Core sehingga kekuatan Golden Dragon Spear-nya juga telah ditingkatkan untuk menyerap energi dari jarak yang lebih jauh. Babak 962 banding 962. Basis budidaya Tang Wulin terangkat oleh bongkahan besar. Dia akan mampu mempertahankan kemampuan bertarungnya yang ekstrim selama dia terus menyerap energi abisal. Selain itu, Dragon Core-nya sudah sepenuhnya stabil setelah diresapi dengan energi seperti itu dan berubah menjadi inti dari semua kekuatan esensi darahnya. Inti masih perlahan berkembang. Tang Wulin berada di garis depan selama pertempuran tidak hanya untuk membantu tentara tetapi juga untuk keuntungannya sendiri. Meskipun tidak ada energi murni permaisuri hitam, dia tidak bisa menahan dirinya dari menyerap sejumlah besar energi dalam hal apapun. Sejumlah besar energi meledak dari makhluk abisal yang mati karena ledakan serangan jarak jauh. Sebagian besar energi ini segera diserap oleh Tang Wulin, dan hanya mereka yang jauh darinya yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah 2 batalion tentara membantunya untuk membunuh makhluk abisal saat dia mengubah energi makhluk abisal ini untuk digunakan sendiri. Sementara itu, Dragon Core-nya segera menerima dorongan besar sebagai hasil dari proses ini. Tang Wulin merasa ketika cahaya keemasan di dalam tubuhnya tumbuh lebih cerah dan lebih terang, meskipun secara bertahap ia merasa kembung di seluruh tubuhnya. Tampak jelas bahwa perasaan ini disebabkan oleh penyerapan energi yang berlebihan, tetapi Dragon Core seperti lubang tanpa dasar yang terus-menerus mengonsumsi energi ini untuk memperkuat dirinya sendiri. Kesempatan emas seperti itu sulit didapat secara alami, Tang Wulin enggan untuk mundur. Inti naga bisa tumbuh lebih kuat jika ini berlanjut. Tang Wulin percaya bahwa penderitaan yang dideritanya ketika dia mendobrak anjing laut naga emas selanjutnya di masa depan akan relatif lebih rendah karena ini. Tiba-tiba, tepat ketika tombak Tang Wulin menembus makhluk abisal besar, aura dingin es meledak tanpa suara. Kekuatan spiritual roh abisnya membuatnya bergidik keras. Dia mengepakkan sayapnya tanpa ragu sedikit pun saat dia jatuh kembali seketika saat menyulap Golden Dragon Swords ke surga melalui ujung tombak naga emas di tangannya. Tubuh naga emas yang mendominasi diluncurkan pada saat yang sama. Aura dingin datang tepat kepadanya pada saat berikutnya. Golden Dragon Swords to the Heaven dilucuti oleh semburan dingin. Tidak hanya itu, aura bahkan berhasil menusuk tepat ke Golden Dragon Spear. Energi yang tak tertahankan dan menakutkan memaksa tombak naga emas untuk menghancurkan Tang Wulin, dan kemudian es membeku di dadanya. Armor pertempuran Dragon Moon berkilauan dengan cepat ketika efek dari tubuh naga emas mendominasi meledak, tetapi Tang Wulin masih bisa merasakan bahwa tubuh naga emas mendominasinya akan runtuh. Karena dia diberikan kemampuan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat lemah. Untungnya, efek tubuh naga emas yang mendominasi meningkat jauh lebih banyak daripada sebelumnya di bawah bantuan inti naga. Tang Wulin berhasil memblokir serangan pada akhirnya, tetapi ia masih diledakkan oleh pukulan itu dan jatuh dengan kejam di kejauhan. Dia hanya bisa menstabilkan tubuhnya dengan susah payah setelah dia bertabrakan dengan 2 mecha, mengirim mereka terbang.
Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menjulur ke depan saat kekuatan yang diambil dari tubuh naga emas yang mendominasi sekali lagi menyulap Golden Dragon Swords ke surga. Tidak hanya itu, Tang Wulin akhirnya melepaskan jiwa bela dirinya ketika anggur Blue Silver Emperor yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah. Cincin jiwa keempatnya bersinar cerah ketika dia memulai transformasi Blue Silver Overload. The Blue Silver Emperor merambat berubah menjadi jaring besar, melindungi tubuhnya saat ia dengan cepat jatuh kembali. Esensi darah mengalir deras di dadanya. Rasa dingin yang mengerikan masih melonjak ke tubuhnya. Dia merasa seolah-olah armor perang dua kata tidak lagi mampu menahan arus. Kebekuan hanya berhenti sejenak ketika tanaman anggur Blue Silver Emperor yang dibuat oleh transformasi Tuan Blue Silver dikurangi menjadi beberapa bagian. Dinginnya es mengejar Tang Wulin dengan cahaya abu-abu putih. Secepat Tang Wulin, cahaya abu-abu putih bahkan lebih cepat. Ketakutan segera muncul dalam pikiran Tang Wulin. Sosok turun dari langit pada saat yang tepat ini. Bila energi putih perak dengan kuat bergoyang di depan wajah Tang Wulin. Ledakan. Tang Wulin melihat siluet perak putih melebar dalam bidang penglihatannya, dan pada saat berikutnya, sosok itu menghantamnya. Keduanya diledakkan bersama. Tang Wulin hanya berhasil menyimpan tombak naga emasnya dan melingkarkan tangannya di pinggang sosok putih perak ketika keduanya jatuh keluar. Namun, sosok abu-abu akhirnya berhenti bergerak dan mengungkapkan gambarnya. Yang mengejutkan, itu adalah seorang wanita. Seorang wanita mengenakan gaun abu-abu putih. Matanya juga berwarna abu-abu pucat, sementara rambutnya yang panjang dan abu-abu menjuntai dari pundak hingga kakinya. Ada begitu banyak tentara-tentara Dewa Darah di sekitarnya, tetapi pada saat yang tepat, serangan apapun yang memasuki area 30 meter di sekitar tubuhnya akan langsung dimusnahkan. Itu bahkan lebih aneh bahwa ada gumpalan udara abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyelinap keluar dari tubuhnya dan melonjak menuju lorong abisal di belakangnya. Itu membuat tubuhnya perlahan berubah tembus. Mata putih abu-abunya langsung terkunci ke tubuh Tang Wulin. Tatapannya dipenuhi dengan kedinginan dan kesedihan. Rancangan intensnya untuk membunuh membuat Tang Wulin merasa seperti kekuatan spiritual tingkat abisnya hampir membeku. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Petik 1. Dewa Darah jungkir balik sambil menamparkan telapak tangan ke tubuh Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburan kekuatan yang luar biasa memancar melalui dia, dan dia ditampar keluar dari gua sekaligus. Dia terlempar jauh ke tim serangan jarak jauh. Sementara itu, ada ledakan tiba-tiba dari cahaya perak meletus dari tubuh Bloodgod. Pedang di tangannya terangkat tinggi ke udara sementara domain cahaya di bawah kakinya menyebar. Udara di sekitarnya segera menjadi tebal dan lengket. Baik musuh maupun tentara mulai melambat. Di sisi lain, pedang di tangannya tampak seperti membeku dan sangat berat saat dia perlahan mendorongnya ke dalam kekosongan. Tatapan wanita berambut abu-abu itu akhirnya jatuh pada Dewa Darah. Matanya tampak lebih dingin tetapi dengan satu ayunan tubuhnya, dia menghilang tanpa jejak ke lorong abisal. Bayangan perak melintas, dan hamparan besar makhluk abisal segera berubah menjadi kabut, hancur secara berurutan ketika mereka tenggelam ke dalam gua setelah wanita berambut abu-abu. Yang mengejutkan semua orang, gelombang abisal sebenarnya berhenti sejenak. Tang Wulin melebarkan sayapnya dan berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia masih tersandung saat mendarat. Dia menopang dirinya sendiri dengan tangan menyentuh tanah, dan baru kemudian dia berhasil menenangkan diri. Dia menundukkan kepalanya dan segera menemukan bahwa ada goresan putih abu-abu di baju tempur Dragon Moon-nya. Itu memanjang dari bahu kanannya ke sisi kiri perutnya. Perisai pelindung dari baju perangnya, bersama dengan hampir sepertiga dari jas itu, rusak. Armor perang dua kata miliknya ditempa oleh roh selain 3 jenis paduan roh yang digunakan, jadi itu sudah memulai proses perbaikan sendiri. Namun, bekas luka abu-abu putih itu tampaknya memiliki bentuk potensi khusus yang memengaruhi kemampuan baju tempur Dragon Moon untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepertinya butuh waktu lebih lama sebelum bisa sepenuhnya dipulihkan. Sangat menakutkan. Tang Wulin bisa memastikan tanpa keraguan bahwa tubuhnya akan dibelah oleh wanita berambut abu-abu dengan satu pukulan jika bukan karena tubuh naga emasnya yang mendominasi. Ini sungguh sulit dipercaya. Betapa kuatnya lawan untuk melakukan ini. Hanya menilai dari tabrakan frontal yang terjadi sebelumnya, bahkan gelar Douluos yang ditemui Tang Wulin di masa lalu mungkin tidak mampu meluncurkan serangan sekuat itu.
Tidak lupa fakta bahwa Dragon Core-nya telah meningkatkan esensi darahnya hampir ke pangkat Soul Sage. Dengan tambahan armor campuran dua kata semangatnya, Tang Wulin setidaknya bisa mengandalkan tubuh naga emas yang mendominasi ketika dia terlibat dalam konfrontasi penuh. Menilai murni pada pertahanan saja, Tang Wulin tidak kalah dengan judul Douluo. Dia benar-benar mengerahkan pertahanan Douluo Reng judul bahkan jika itu hanya berlangsung sebentar. Meski begitu, dia masih hampir terbunuh. Meskipun naga emas terbang ke surga sepenuhnya dilepaskan dua kali, satu demi satu, itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh aliran udara abu-abu putih. Seberapa tinggi kemampuan menyerang lawan harus melakukan itu. Dewa Darah juga menderita kerugian akibat tabrakan dengan musuh. Serangan kekuatan penuh dari baju perang tiga kata telah menyerang rumah, tetapi Dewa Darah akhirnya berguling di tanah seperti Tang Wulin. Kekuatan musuh begitu mengerikan sehingga dia bahkan bisa mengukur hingga Hyper Douluo manusia, kan? Bisakah pembangkit tenaga listrik peringkat ini muncul dari makhluk abisal? Bab 963. Semua orang menghela nafas lega ketika serangan dari makhluk abisal tiba-tiba mereda. Namun, kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh gadis berambut abu-abu itu masih melanda ketakutan di beberapa hati mereka. Dengan kilatan cahaya perak, Dewa Darah sudah di depan Tang Wulin. Bertentangan dengan harapan Tang Wulin, suara yang datang dari bawah topeng adalah suara seorang wanita. Dingin dan segar, suaranya membuat pendengar merasa seolah-olah mereka makan es semangka di musim dingin. Ikut denganku, perintahnya, dengan kasar meraih pijakan Tang Wulin. Dia bergerak dengan cepat, membawa mereka keluar dari gua. Long Yuxue dan Jiang Wuyue memandang saat keduanya pergi. Mereka hanya bisa bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka katakan. Adegan tadi telah melampaui pengetahuan mereka tentang makhluk abisal. Penyerang jarak dekat dan jarak jauh kembali ke formasi mereka untuk mempersiapkan kedatangan gelombang abisal lain kapan saja. Tang Wulin, di sisi lain, dipimpin oleh Dewa Darah. Mereka berjalan keluar dari gua abisal dan terbang langsung ke markas tentara. Setelah mereka keluar dari gua, Dewa Darah berbicara, "Ikuti aku sendiri." Dia melepaskan Tang Wulin dan terbang di depannya. Tang Wulin buru-buru menstabilkan tubuhnya dan mengatur napasnya. Dia mengepakkan sayap naga dan mengikutinya. Dewa Darah sepertinya telah tiba di belakang pos komando dalam sekejap. Dia jatuh ke halaman yang tidak mencolok. Halamannya tidak terlihat terlalu berbeda dari kam. Ketika kaki mereka menyentuh tanah, dia mulai menarik baju perangnya yang berubah menjadi sinar cahaya perak dan meleleh ke tubuhnya. Tang Wulin mendarat di belakangnya dan menarik baju tempur Dragon Moon-nya kembali juga. Karena dia di belakangnya, Tang Wulin hanya bisa melihat punggung Dewa Darah. Dia mengenakan seragam militer putih bersih dan sebuah bintang tergantung di pundaknya. Yang mengejutkan Tang Wulin, dia adalah seorang jenderal besar. Rambut putih keperakannya pendek yang menambah keberanian dan keberaniannya. Dia berdiri dengan punggung lurus, didukung oleh pinggang rampingnya. Perasaan berguling-guling bersamanya sebelum ini muncul kembali dalam benaknya. Itu benar, dia merasa bahwa pinggangnya sangat ramping. Dia tidak berharap bahwa Dewa Darah benar-benar perempuan. Dia adalah Dewi Darah. Sosok Dewi Darah ini benar-benar mencengangkan. Pinggangnya sangat ramping, tetapi bokongnya adalah yang paling tebal di antara semua wanita cantik yang pernah dilihatnya. Pantat gelembungnya yang sangat bulat dan lingkar pinggangnya membentuk busur yang menakjubkan. Pinggulnya agak tebal, tapi kakinya panjang. Semua ini dibungkus dengan seragam militer, yang sangat menarik bagi hormon pria. Ikuti aku. Dewi Darah berbalik untuk melirik Tang Wulin, yang memberinya sekilas wajahnya. Mata biru es dan rambut peraknya benar-benar membentuk kombinasi yang aneh. Rambutnya tidak seperti rambut Gu Yuena. Rambut Gu Yuena memiliki kualitas kristal untuk itu sementara rambutnya lebih putih, meskipun masih tampak halus dan halus. Dia tidak cantik luar biasa. Setidaknya, dia kurang dalam hal ini dibandingkan dengan Gu Yuena, tapi dia dipenuhi dengan semangat heroik. Mungkin ini adalah sifat unik seorang prajurit. Tang Wulin telah melihat ini di Long Yuxue, dan sekarang dia melihatnya lagi di dalam dirinya. Tang Wulin mengikuti Dewi Darah ke dalam gedung. Suhu lingkungan mereka meningkat dan segera membuatnya merasa santai. Dia memasuki barak yang sempit dan sempit. Ada lift lurus ke depan. Sinar cahaya memindai mereka, dan gelang Dewa Darah di lengan Dewi Darah bersinar saat lampu mereka bertemu. Dengan lambaian lengannya, lingkaran cahaya terlepas dari gelangnya,
yang jelas memiliki peringkat berbeda dari Tang Wulin, dan cahaya menyelimutinya. Dia kemudian berjalan menuju lift. Pintu lift terbuka dan Tang Wulin buru-buru mengikutinya ke dalamnya. Tidak ada tombol di dalam lift, tetapi setelah pintu-pintu itu tertutup, segera bergerak. Rasanya seolah turun. Setelah puluhan detik, pintu lift dibuka kembali. Dewi Darah, yang tampak berusia 30-an, berjalan keluar dari mobil dan membawanya ke lobi bundar. Lobi dikelilingi oleh 3 baris layar yang menunjukkan situasi setiap gua. Mereka pasti telah melihat rekaman dari kondisi umum gua. Selamat datang di Batalion Dewa Darah. Kamu bisa memanggilku Darah 8, karena aku berada di peringkat ke-8 di antara 9 Dewa Darah. Peringkat ini hanya berdasarkan kekuatan dan bukan usia, kata Dewi Darah dengan suara sedingin es. Selamat siang, perwira senior. Baru sekarang Tang Wulin mendapat kesempatan untuk memberi hormat padanya. Dengan penuh hormat, dia melanjutkan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Darah 8 melambaikan tangannya dan menekan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya. Layar di sekitar mereka terbuka dan membuka pintu tersembunyi. 4 pintu terbuka dan seseorang keluar dari masing-masing pintu. Ada apa, Little Eight? Terdengar suara lamban. Itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya, dan dia memiliki ekspresi malas di wajahnya. Namun, bintang Mayor Jenderal emas berkilauan di bahunya. Wajah Blood Eight menjadi gelap. Darah 7, jangan buat aku mengulangi diriku sendiri. Panggil aku Darah 8, bukan 8 kecil. Darah 7 terkekeh. Baiklah, baiklah. Kita semua berada di tim yang sama. Jangan terlalu sensitif tentang hal-hal seperti itu. Blood Eight mendengus. 3 lainnya berjalan ke arah mereka juga. Di antara mereka, ada seorang wanita yang tampak berusia 50-an. Dia berkata dengan letih, Darah 7, kamu dan mulutmu itu. Suatu hari, jika Darah 8 melampaui kamu, kita akan lihat apakah kamu masih bisa bertindak seperti ini. Darah 7 tertawa. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu justru motivasi saya untuk berkultivasi lebih keras? Sister Tree, jika hari seperti itu benar-benar datang, Anda harus melindungi saya. Darah 3 menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi tatapannya jatuh pada Tang Wulin. Darah 8, kamu membawa seseorang yang baru ke sini. Apakah dia punya cukup potensi? Darah 8 mengangguk. Dia agak menarik. Mari kita lihat rekamannya dulu. Itu terjadi di gua nomor 6. Saat dia berbicara, dia berjalan ke layar dan mulai menekan beberapa tombol. Tang Wulin memberi hormat kepada para pendatang baru. Selamat siang, petugas senior. Darah 3 tersenyum. Tenang, Batalion Dewa Darah berbeda dari yang lain. Kami tidak punya banyak aturan di sini. Aku akan memperkenalkan kita. Aku Darah 3. Ini adalah Darah 5, Darah 6, dan Darah 7. Kau sudah bertemu Blood Eight. Biasanya, hanya ada 9 dari kita di Batalion Dewa Darah. Selamat datang. Petik 2. Darah 5 dan Darah 6 adalah laki-laki. Darah 5 besar dan tinggi dengan kulit kecoklatan. Dia tampak seperti menara besi hitam ketika dia berdiri di sana, setinggi gunung. Darah 6 kurus dan kecil. Dia juga yang paling berpenampilan rata-rata di antara mereka semua. Dia tampak seperti dia bahkan tidak akan menyakiti seekor lalat. Kehadirannya nyaris tidak bisa dirasakan. Seolah-olah dia tidak ada. Dia juga mengenakan senyum ramah di wajahnya. Namun, Tang Wulin memperhatikan bahwa lengannya sangat ramping. Meskipun dia kurus dan kecil, ada keunggulan tertentu baginya. Dia pasti sangat cepat dan sistem kelincahan bertarung dengan guru jiwa. Batalion Dewa Darah. Tang Wulin belum mendengar banyak tentang Batalion Dewa Darah. Long Yuxue juga belum banyak bicara tentang itu. Jelas, tempat ini adalah rahasia yang tersimpan dengan baik di Blood God Army. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah inti sebenarnya dari kekuatan tempur tentara Dewa Darah. Darah 7 datang ke sisi Tang Wulin dan tersenyum. Adik laki-laki, dari mana asalmu? Kulihat kamu Letnan 2. Kamu sudah lama di sini. Tang Wulin menjawab, petugas senior, saya bergabung belum lama ini. Saya datang dengan rekomendasi Tang Sek. Seorang rekrutan dari Sekte Tang. Tatapan Blood Seven berkedip, tapi tatapannya diarahkan pada Blood Six. Itu seseorang dari Sekte Tangmu. Blood Six segera menampilkan senyum tipis di wajahnya. Selamat datang,
Adik, Tang Sek, siapa yang merekomendasikan kamu? Tang Wulin menjawab, Yang Mulia Douluo Asmara. Ketika dia mendengar kata-kata Amorous Douluo, ekspresi Darah Enam sedikit berubah. Dia tampak gelisah. Semuanya, datang dan lihat ini. Pada saat itu, suara Blood Eight menarik perhatian semua orang. Mereka semua berjalan ke layar. Di layar, tayangan ulang pertempuran yang diperebutkan Tang Wulin dan yang lainnya dipertunjukkan. Ulangan dimulai sejak Tang Wulin tidak bergabung dengan keributan di gua. Dia berdiri di samping Jiang Wuyue di belakang. Darah Delapan mengetuk layar pada sosok yang mengenakan baju perang. Semua orang mengerti bahwa itu adalah Tang Wulin. Secara alami, adegan pertarungan yang dihasilkan diputar di layar. Ketika replay baru saja dimulai, semua orang masih bertindak secara alami.